Legenda Petani Immortal episode 62. Yi Huai'an merasa bingung, tetapi itu tidak menghentikannya untuk bertukar sapa dengan ketiga orang itu. Lagi pula, dia hanya memiliki sedikit teman di negeri itu. Dan jika dia ingin memulihkan sektenya di masa depan, dia harus mengandalkan banyak bantuan. Sembari itu, Li Yunfei menjelaskan kepada Michelle pentingnya hadiah-hadiah tersebut dan cara menggunakannya. Jimat giok pelindung harus selalu dibawa. Itu untuk bertahan hidup. Adapun kalung dan surat kuasa keluarga Gu, keduanya harus disimpan dengan aman untuk berjaga-jaga. Sebelum hadiah-hadiah itu sempat disimpan, Gong Xinghe tiba. Ia adalah seorang lelaki tua yang cerdik dan tampaknya tahu mengapa makan malam itu diadakan di halaman nomor 1. Setelah tiba, ia mempersembahkan sebuah kotak hadiah. Di dalamnya terdapat gembok panjang umur dari giok bertatahkan emas, yang dibuat dengan sangat indah. Emasnya adalah emas murni 24 karat, gioknya adalah giok lemak domba Hetian, dan tali yang menghubungkan gembok itu dihiasi dengan berbagai batu permata langka. Li Yunfei diam-diam merasa bingung. Ada apa dengan semua orang hari ini? Dia memiliki hubungan yang sudah lama dengan Chu Yingtai, Gu Zhaoji, dan Zheng Xinyan, dan mereka telah banyak berkolaborasi. Hadiah mahal yang mereka berikan kepada putrinya adalah cara untuk lebih memperdalam persahabatan mereka. Tetapi dia dan Gong Xinghe hanya bertemu beberapa kali dan makan bersama beberapa kali, dan tidak ada dasar untuk hubungan yang mendalam di antara mereka. Mengapa Gong Xinghe memberikan hadiah semahal itu? Gong Xinghe awalnya sangat puas dengan hadiah yang telah diberikannya. Berpikir bahwa memberi hadiah senilai lebih dari 1 juta kepada anak dari daerah terpencil yang miskin itu sudah cukup mengesankan. Namun, ketika dia melihat 3 hadiah di atas meja yang belum dirapikan, wajahnya langsung membeku, dan sikapnya yang mencoba bersikap angkuh langsung runtuh. Dia telah kehilangan muka, hadiahnya yang bernilai lebih dari 1 juta kurang dari 1% dari nilai hadiah orang lain. Si bocah nakal Feiyu itu bilang hadiah ini benar-benar kelas atas. Sialan, dia membuatku malu. Akan kuhadapi saat kita kembali nanti. Gong Xinghe mengumpat dalam hati, merasa sangat malu, sambil mengeluarkan gembok panjang umur dan memasangkannya pada Chloe. Chloe sangat menyukai gembok panjang umur ini. Melihat gembok itu dihiasi dengan emas, giok putih, dan berbagai batu permata langka, ia merasa sangat senang dan kagum. Ia menggenggamnya erat-erat dengan kedua tangan dan menolak untuk melepaskannya. Hehe. Gadis ini cukup berani, mengambil semuanya sekaligus. Chloe, kenapa kamu tidak berterima kasih pada Senior Gong? Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Li Yunfei tidak menolak. Haha, kalau anak semuda ini bisa sopan, dia pasti nakal sekali. Gong Xinghe tertawa dan menggoda anak itu, lalu duduk dan mengobrol dengan Chu Yingtai dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Li Chunqiu dan San Daqi tiba. Kedua lelaki tua itu praktis sudah seperti keluarga, jadi hadiah yang mereka berikan lebih santai. Li Chunqiu memberi Chloe sepotong giok tua, mengatakan itu berasal dari mas kawin nenek Li Yunfei, dan gelang itu telah diwariskan kepada menantunya. Benda-benda seperti ini bisa diberikan kepada generasi muda sesuka hati. San Daqi menyatakan secara langsung bahwa dia tidak memilih hadiah itu sendiri. Hadiah itu disiapkan oleh istrinya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah liontin zodiak emas murni, hadiah biasa dari seorang tetua kepada generasi muda. Adapun hadiah-hadiah yang bernilai jutaan atau bahkan ratusan juta, Li Yunfei merasa bersalah menerimanya. Yi Huai'an bahkan lebih bahagia daripada Michelle, karena dia tahu adat istiadat generasi yang lebih tua ketika bayi yang baru lahir menerima hadiah dari para tetua. Itu adalah tanda bahwa para tetua menerima keberadaannya dan mengakui statusnya. Nilai hadiah itu tidak penting. Yang penting adalah perasaan para tetua. Bahkan beberapa popok pun merupakan tanda penghargaan mereka. Li Yunfei juga merasa bahwa hadiah hari ini agak berat. Jadi ketika menyeduh teh, tangannya gemetar dan ia memasukkan teh pencerahan 2 kali lebih banyak dari biasanya. Aroma yang kuat bahkan bisa memenuhi seluruh halaman. Mereka yang telah mencicipi teh pencerahan menunjukkan kegembiraan dan sukacita, sementara mereka yang belum mencicipinya hanya takjub dengan kualitas ilahinya. Diam-diam berpikir bahwa perjalanan hari ini tidak sia-sia. Michelle pernah beberapa kali meminum teh pencerahan sebelumnya, mengikuti Li Yunfei. Saat itu, dia hanya berpikir teh itu berbau sangat harum, dan setelah meminumnya, tubuhnya terasa hangat dan sangat nyaman, bahkan lebih nyaman daripada ganja yang pernah dia coba saat masih muda. Namun, melihat reaksi kuat orang-orang ini terhadap teh pencerahan sekarang, tampaknya teh ini memiliki semacam sihir yang tidak dia mengerti, yang mampu membuat orang menjadi gila. Dia bukanlah seorang kultivator, jadi wajar saja dia tidak memahami efek teh pencerahan pada kultivator. Namun, dilihat dari hembusan udara keruh yang kadang-kadang keluar dari mulut orang-orang ini, teh ini memiliki efek yang tak tertandingi dalam membersihkan kotoran dari tubuh mereka dan menenangkan pikiran yang mengganggu selama kultivasi. Kami semua adalah sesama praktisi bela diri, mengobrol tentang kultivasi, berbagi anekdot dari kehidupan kami, dan menyesap teh pencerahan kami. Tanpa terasa, hari sudah hampir gelap. Yi Huai'an jelas tidak bisa pergi hari ini, jadi dia harus mengubah rencananya dan pergi pagi-pagi besok.
Dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengantarnya, sehingga menghemat waktu dan tenaga semua orang. Li Yunfei bermaksud bangun pagi untuk mengantari Huai'an dan mendiskusikan penempatan kedua ular piton raksasa itu dengannya. Tetapi ketika dia tiba di klinik, Yi Huai'an sudah pergi sejak lama. Tak berdaya, Li Yunfei tidak punya pilihan selain meluangkan waktu untuk pergi sendiri ke kuil Taois tanpa nama itu untuk mengambil kedua ular piton raksasa tersebut. Di dekat pusat perikanan, banyak orang membawa keranjang berisi monyet hasil tangkapan dan jangkrik yang telah berganti kulit, dengan selembar karton di depannya yang bertuliskan 1 yuan per ekor. Sejak Li Yunfei mempopulerkan monyet yang dicegat sebelumnya, penduduk desa biasa juga ingin mengikuti jejaknya dan mencari keuntungan. Sayangnya, wisatawan hanya mengenali monyet yang dicegat dari King Heju. Monyet yang dicegat dari pedagang biasa paling banyak hanya bernilai 1 yuan per ekor, dan tidak ada yang mau membelinya lebih dari 1 sen. Tidak ada cara lain. Setelah beberapa kali mengalami kerugian, penduduk desa ini tahu bahwa mereka harus menyerah pada harga pasar. Mereka menjualnya seharga 1 yuan per buah, dan wisatawan masih tertarik untuk membelinya. Selain menangkap monyet, beberapa orang juga menjual barang-barang mereka sendiri, seperti keranjang telur dan keranjang telur bebek. Di bawah pohon besar di pojok, saya bahkan melihat Gazi dan ibunya membawa keranjang buah murbei, yang harganya cukup mahal yaitu 10 yuan per jin. Tidak banyak pohon murbei di desa Lijiashai, tetapi buah murbei yang dihasilkan rasanya sangat enak. 2 pohon itu milik keluarga Gazi, dan mereka menghasilkan banyak uang dengan menjual buah murbei musim panas ini. Melihat penyelamatnya lewat, Ibu Gazi segera berdiri untuk menyambutnya. Keponakan, kamu bangun pagi sekali. Kami baru saja memetik buah murbei, ayo coba, rasanya manis dan asam, enak sekali. Gazi, cepat ambil tas dan isi untuk pamanmu. Li Yunfei memiliki tempat untuk memetik buah murbei dan tidak ingin menunda orang lain untuk menghasilkan uang. Jadi dia segera menolak, berkata, tidak perlu, Bibi, jangan terlalu sopan. Bibi sudah bersusah payah memetiknya dan menunggu untuk menjualnya kepada orang-orang di kota. Apa salahnya jika saya memakannya? Lagi pula, ada pohon murbei kecil di bukit di belakang rumah saya, dan buah murbeinya juga sudah matang. Saya bisa memetiknya sendiri jika ingin memakannya. Akan merepotkan jika kamu memetiknya sendiri, tapi ini ada yang sudah jadi. Mengapa kamu begitu sopan kepada bibimu? Secara logika, karena kamu telah menyelamatkan nyawa Gazi, seluruh keluarga kita seharusnya bersujud kepadamu. Sekarang kami memberimu beberapa buah murbei. Mengapa kamu begitu sopan? Saat Li Yunfei menolak, Gazi sudah menuangkan sekantong plastik berisi buah murbei dan dengan paksa memasukkannya ke tangan Li Yunfei. Paman Fua, terimalah ini. Ibuku bilang paman telah menyelamatkanku, dan aku akan berterima kasih kepada paman seumur hidupku. Meskipun Gazi nakal, sebenarnya dia agak pemalu. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah memerah lalu bersembunyi di belakang ibunya. Li Yunfei tidak bisa menolak, jadi dia harus menerimanya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengatakan bahwa dia akan melanjutkan menangkap ikan ditambah ikan hari ini, dan bahwa ayahnya harus membawa pulang beberapa kilogram ikan loah yang dia tangkap untuk memberi makan Gazi. Di desa, hubungan didasarkan pada prinsip memberi dan menerima. Tidak ada yang ingin membiarkan orang lain terlalu menderita. Jika tidak, hubungan akan hancur. Bahkan jika Li Yunfei menyelamatkan seseorang, dia tidak ingin keluarga mereka menderita kerugian materi. Li Yunfei membawa sekantong buah murbei ke gerbang pertanian dan melihat sebuah Audi hitam terparkir di sebelahnya. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri di gerbang, melihat-lihat ke dalam sambil menelepon dengan tangan satunya. Tetapi tampaknya tidak ada yang menjawab telepon. Pak tua, siapa yang kau cari? Li Yunfei melirik pria itu dan dapat mengetahui bahwa dia juga mahir dalam seni bela diri. Menilai dari sikapnya dan kendaraan yang ditumpanginya, dia mungkin bukan pencuri. Pria tua itu terkejut ketika mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Dia tidak menyangka seseorang akan berjalan menghampirinya dari jarak 3 atau 5 meter tanpa dia sadari. Ini menakutkan. Aku datang untuk mencari cucuku. Oh, kau, kata-kata lelaki tua itu terhenti saat ia mengenali Li Yunfei. Ekspresinya berubah drastis, menunjukkan campuran rasa malu dan marah. Li Yunfei juga melihat penampilan lelaki tua itu dengan jelas. Ternyata dia memang pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Dan pertemuan itu sangat tidak menyenangkan, karena kedua pihak bertarung sengit dan hampir menyebabkan kematian. Lelaki ini adalah kakek Yin Sueyan, Yin Kixing. Hehe, siapa lagi kalau bukan aku? Karena kau datang mencari cucumu, bukankah kau sudah bertanya di mana dia tinggal? Li Yunfei tidak lagi menyimpan banyak kebencian terhadap lelaki tua itu, dan dia juga tidak takut padanya. Jika konflik lain terjadi, dia bisa dengan mudah mengalahkan lelaki tua itu 1000 kali lipat. Yin Kixing juga merupakan tokoh penting. Setelah sesaat terkejut dan panik, ia menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah, aku memang mendengar Sueyan menyebutkan bahwa dia adalah kenalanku, tapi aku tidak menyangka itu kau. Kita berdua pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Jadi mari kita lupakan saja dan jangan mengungkitnya lagi.
Keluarga Yin akan mengingat bantuanmu dalam menyelamatkan Sueyan, dan kami akan membalas budimu dengan setimpal jika ada kesempatan di masa depan. Aku tidak mengharapkan keluarga Yin Mu membalas budiku dengan cara apapun, tetapi Sueyan adalah temanku, dan menyelamatkannya adalah kewajibanku. Baiklah, jangan terlalu sopan, masuk dan duduklah. Masih pagi, dia mungkin masih tidur. Li Yunfei berkata sambil membuka gerbang pertanian dan mempersilakan pria itu masuk. Saat Yin Qixing masuk ke dalam, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pantas saja aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Gadis itu sangat malas. Dia ingin mencapai tingkat kedua seni bela diri secepat mungkin, jadi dia tidak punya waktu untuk tidur. Jika dia di rumah, aku pasti sudah membangunkannya untuk berlatih kungfu sejak lama. Kau telah bekerja keras sepanjang hidupmu, tetapi levelmu saat ini hanya... Hahaha, kita sudah sampai di sini, ini dia. Li Yunfei terlalu terus terang dan hampir saja melontarkan pikirannya. Tetapi untungnya dia cerdas dan tidak mengucapkan kalimat terakhir. Namun, siapapun yang tidak bodoh dapat menebak makna di balik kata-kata itu. Mereka secara terang-terangan mengejek Yin Qixing karena tingkat kultivasinya yang rendah. Di usianya, ia hanya berada di tahap menengah alam kedua, dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam ketiga dalam kehidupan ini. Ia bahkan mungkin kesulitan memasuki tahap atas alam kedua. Seperti kata pepatah, jangan memukul wajah seseorang. Jika kau melakukannya, tidak ada gunanya berbicara. Benar saja, Yin Qixing langsung memerah karena marah, mendengus dingin, dan nyaris tidak mampu menahan amarahnya. Tetapi dia tidak menatap Li Yunfei lagi. Tidak ada jalan lain, aku sudah bertemu terlalu banyak master bela diri akhir-akhir ini. Seseorang seperti Yin Qixing, yang berusia lebih dari 70 tahun dan masih belum mencapai tahap atas alam kedua, benar-benar tidak punya harapan untuk maju. Di antara para seniman bela diri senior yang pernah ditemui Li Yunfei, Yi Huai'an baru berusia 60-an, hanya setengah langkah lagi untuk memasuki tahap atas. Selama tidak ada yang salah, dan dia lebih sering datang ke tempat Li Yunfei untuk makan sayuran ruang angkasa dan ramuan spiritual, dia pasti akan mampu mengambil setengah langkah itu. Sueyan, keluar dan pulanglah bersamaku. Jangan tinggal di sini lagi. Lihatlah teman-teman seperti apa yang kau dapatkan. Di usia semuda ini, kau sudah begitu lancang dan tidak sopan. Sama sekali tidak tahu tempatmu. Kau bilang level bela diriku rendah? Aku tidak menyombongkan diri, tetapi di dunia bela diri saat ini, hanya ada segelintir orang yang level bela diriku lebih tinggi dariku. Yin Qixing sangat marah sehingga dia bahkan tidak masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di tengah halaman, berteriak keras, mencoba memanggil cucunya keluar. Teriakannya segera mengejutkan beberapa praktisi terampil yang sedang berlatih di dekatnya. Mengira seseorang datang untuk membuat masalah di rumah Li Yunfei, mereka segera menyelesaikan latihan mereka dan bergegas ke sana. Sandaki dan Li Chunqiu sedang kembali dari sesi latihan tanding mereka di pegunungan terpencil di pinggiran timur ketika mereka kebetulan lewat. Mendengar teriakan Yin Qixing, mereka meluncur di udara dari puncak bukit, tiba lebih dulu meskipun berada di belakang, dan mendarat dengan ringan di halaman seperti dewa yang turun dari surga. Fua, siapa orang tua ini? Apakah dia harus menyombongkan diri? Sandaki sudah mengenali Yin Qixing. Dia mencibir dan mengejeknya. Hanya segelintir orang di zamannya yang memiliki tingkat seni bela diri lebih tinggi darinya? Di desa keluarga Li saja, aku telah melihat lebih dari 10 master yang lebih kuat darinya. Yin Qixing menoleh dengan kaget dan terkejut mendapati 2 master yang tak terduga berdiri di belakangnya. Bahkan dengan penglihatan tajamnya, dia tidak bisa melihat kekuatan mereka. Tetapi dia yakin bahwa level mereka pasti lebih tinggi darinya. Salah satu dari mereka tampak familiar. Dia sepertinya musuh dari konflik masa lalu, memiliki keterampilan bela diri yang sangat hebat. Saat itu, aku bisa mengimbanginya beberapa gerakan. Tetapi sekarang, jika dibandingkan, aku mungkin bahkan tidak akan berani bergerak. Bagaimana perbedaan keterampilan bisa tiba-tiba menjadi begitu besar? Yang lebih membuatnya marah adalah ketika 4 orang lagi bergegas masuk dari luar. Yang tertua berusia 60-an atau 70-an, dan yang termuda baru berusia 30-an atau 40-an. Kekuatan spiritual mereka samar dan sulit untuk dibedakan. Tetapi fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuh mereka menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang master di atas tingkat kedua kultivasi spiritual. Saudara Li, apa yang terjadi di rumah? Ada yang bikin masalah? Haruskah kita membunuhnya dan membuangnya ke sungai untuk memberi makan kura-kura? Zheng Xinyan bermulut tajam dan sudah mengetahui latar belakang Yin Qixing, jadi dia tidak menahan diri. Lagi pula, dengan Li Chunqiu dan Sandaki, 2 tokoh tingkat Dewa Bumi, di sini, apa yang dia takutkan? Aku dengar seseorang membual dari jarak setengah mil bahwa kungfunya termasuk dalam 10 besar dunia seni bela diri di antara rekan-rekannya. Siapa dia? Keluarlah dan biarkan orang tua ini melihatnya. Gong Xinghe menatap Yin Qixing sambil tersenyum, tampaknya tertarik untuk bertanding di tempat itu juga. Chu Yingtai juga ingin mencoba, dan sambil tersenyum berkata, aku baru saja mempelajari beberapa teknik baru dan sedang mencari seseorang untuk berlatih.
Sepertinya aku beberapa tahun lebih muda darimu. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku jauh lebih kuat darimu, tetapi aku masih memiliki keberanian untuk bersaing denganmu. Gu Zaoji berjalan-jalan di sekitar halaman seperti seorang sarjana yang sedang bersantai, tangannya di belakang punggung. Dia tampak tidak tertarik untuk mengganggu, tetapi mereka yang mengenal metodenya menyadari bahwa tempat-tempat itu adalah lokasi khusus, posisi yang sangat baik untuk memasang jebakan magis atau melancarkan serangan mendadak. Ketika Yin Qixing melihat begitu banyak ahli tiba-tiba muncul, dia tercengang. Wajah tuanya memerah, seperti preman yang hendak menghancurkan tempat seseorang dan tiba-tiba dikelilingi oleh polisi khusus. Dia sama sekali tidak berani melawan. Apa? Apa yang terjadi? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku di sini untuk mencari cucuku. Yin Qixing berkeringat dingin, baru kemudian menyadari bahwa Li Yunfei bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Sialan, dia hanya sedikit membual. Mengapa tiba-tiba 5 atau 6 ahli top muncul? HMPH. Mencari cucu perempuanmu? Lalu kenapa kau berteriak-teriak di rumah cucu laki-lakiku? Di usiamu sekarang, apa kau tidak tahu sopan santun? Kata Li Chunqiu dengan tegas, jelas kesal dengan pria itu. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, namun dia berani membuat keributan seperti itu. Cucu perempuan saya ada di rumah cucu laki-laki Anda. Yin Qixing tergagap, kewalahan oleh aura Li Chunqiu yang mengesankan. Sandaki, yang ingat bahwa kerabat pria itu telah memukuli istrinya, menambah penghinaan dengan wajah muram. Oh, aku ingat sekarang, kau kakek dari gadis yang terluka itu. Ceka-ceka, sungguh tidak tahu berterima kasih. Fua menyelamatkan cucumu, dan bukannya berterima kasih, kau malah membuat keributan di rumahnya. Kau telah menyia-nyiakan hidupmu di usia ini. Dasar orang tua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih? Aku hanya bercanda. Aku punya suara lantang. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikan dengan permusuhan? Yin Qixing melihat kebencian di mata Sandaki dan tidak berani melawan seperti sebelumnya. Dia hanya bersikeras berdebat dengan suara yang lebih lantang, berharap bisa memancing cucunya keluar. Yin Xueyan tidak mengecewakannya. Mendengar keributan kakeknya di luar, dia buru-buru berlari keluar dengan jubah mandinya. Dia telah berbicara dengan kakeknya di telepon malam sebelumnya. Dan kakeknya mengatakan akan datang menemuinya hari ini. Tetapi dia tidak menyangka kakeknya akan datang sepagi ini. Yang Yunu dan Yang Yudie juga terbangun. Ketiganya keluar dari villa hampir bersamaan, memandang orang-orang di halaman dengan mata mengantuk, tidak mengerti apa yang telah terjadi dan mengapa mereka semua datang sekaligus. Gold Coin dan Chopper Coin tampak kesal dengan kebisingan yang dibuat orang-orang itu, baik bagi diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka, yang terus-menerus menggonggong. Jika orang-orang itu tidak begitu mengancam, mereka mungkin sudah menerka mereka. Kakek, kenapa kakek datang sepagi ini? Aku belum bangun. Melihat kakeknya, Yin Xueyan, tanpa mempedulikan apa yang telah terjadi, memanggil dengan nada genit dan menarik tangan Yin Qixing, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Sebagai nyonya rumah, Yang Yunu buru-buru mengundang semua orang untuk masuk dan duduk. Namun, melihat bahwa tidak ada bahaya di sini dan itu hanya kesalahpahaman, orang-orang tidak tertarik untuk mengganggu mereka sepagi itu. Li Yunfei menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengantar semua orang pergi. Saat mereka sampai di gerbang, Sandaki masih mendesak Li Yunfei untuk tidak bersikap sopan kepada lelaki tua itu, dan untuk menampar wajahnya jika dia berani membuat masalah lagi, serta meminta bantuannya jika dia tidak bisa menang. Li Yunfei tersenyum getir. Jika dia benar-benar bisa bertarung, dia tidak perlu memanggil mereka. Dia bisa langsung melemparkan mereka ke ruang sempit dan membunuh mereka seketika. Namun, Yin Qixing adalah kakek Yin Xueyan, dan meskipun dia berhati dingin, dia tidak akan membunuh seseorang hanya karena beberapa kata. Ketika Li Yunfei kembali, Yin Qixing tampak jauh lebih tenang kali ini. Meskipun wajahnya masih tegas, ia tidak berani bersikap sombong dan berteriak lagi. Yin Qixing datang terutama untuk membalaskan dendam cucunya, Yin Xueyan, bukan untuk membuat masalah. Sebagai kepala keluarga laki-laki, Li Yunfei secara pribadi menyajikan sarapan. Setelah makan, Yin Qixing merasa malu untuk tetap tinggal, membawa Yin Xueyan pergi, mengatakan bahwa mereka akan membalas dendam dan menyelidiki motif dan identitas sebenarnya dari para penyerang. Mengingat status dan koneksi Yin Qixing di Provinsi Sichuan, dia yakin dapat menangani masalah kecil ini. Luka Yin Xueyan hampir sembuh. Dia hanya perlu membawa sisa obatnya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin apakah dia akan bisa hamil secara normal di masa depan tanpa melakukan tes. Yang Yudie, ipar perempuan Li Yunfei, sedang dalam suasana hati yang baik beberapa hari terakhir ini dan telah berhenti bertengkar dengannya. Dia mulai serius menyelidiki situasi di berbagai bisnis Li Yunfei dan mulai turun tangan. Tanpa masalah besar ini, tekanan yang dialami Li Yunfei sangat berkurang, dan dia bisa mengobrol normal dengan istrinya serta memperbaiki hubungan mereka. Setelah beberapa hari uji coba produksi, kilang anggur kakek kelima akhirnya siap dibuka secara resmi. Pertama, kami akan membahas tanggal pembukaan dengan Li Yunfei. Kemudian kami akan mengundang kerabat dan teman untuk datang dan mendukung kami.
Para pemimpin kota telah diberitahu, mereka pasti akan meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pembukaan. Selama percakapan telepon mereka, Wu Xiaoyu, sekretaris partai kota itu, cukup banyak menggoda Li Yunfei, mengatakan bahwa dia sangat efisien, tidak hanya pandai menghasilkan uang, tetapi juga sangat pandai dalam menangani wanita. Dia bahkan pernah mempertimbangkan untuk meminta bantuan Li Yunfei dalam perselisihan hubungan beberapa waktu lalu. Tetapi Li Yunfei sedang mabuk saat itu, dan setelah sadar, dia lupa sebagian besar percakapan mereka sebelum makan malam. Selain itu, kehidupan cintanya sendiri masih kacau, jadi dia tidak berani pergi ke rumah Li Yunfei. Wu Xiaoyu diam-diam merasa lega karena dia tidak pergi ke sana. Jika tidak, bukankah Yang Yunu juga akan mulai mencurigainya? Dia tidak akan bisa makan ikan itu, dan sekarang dia dipenuhi bau amis ikan, yang akan sangat tidak adil. Li Yunfei hanya bisa tersenyum kecut, tidak menanggapi lelucon dan godaannya. Dia hanya mengatur waktu pembukaan dan memintanya untuk membawa orang-orangnya. Setelah menutup telepon, dia menelepon wali kota. Dia bisa mengabaikan yang lain, tetapi dia harus menjaga baik-baik kedua pejabat tinggi ini. Pejabat lokal lebih berkuasa daripada pejabat kabupaten. Sekuat apapun pendukungnya, dia tetap harus mengelola semuanya dengan benar. Lu Guangrong, manajer umum Shanghai Delicious Family, tiba di Lijiashai setengah hari lebih awal. Dia adalah pelanggan utama pertama King Long Winery, telah memesan senilai beberapa juta yuan bahkan sebelum kilang anggur itu dibuka. Sekarang pembukaan sudah dekat, kehadirannya sangat penting. Tentu saja, kedatangannya yang lebih awal bukan karena alkohol. Sore itu, dia menemui Li Yunfei dan memintanya untuk menemaninya berkeliling ladang, karena ingin menghitung hasil panen sayuran di ladang tersebut. Li Yunfei tidak menyembunyikan apapun dan secara terbuka menemaninya berkeliling pertanian. Jika Lu Guangrong memiliki pertanyaan, dia akan memanggil para pekerja dan menjelaskan semuanya secara langsung kepadanya. Pada akhirnya, pasokan Li Yunfei ke keluarga Delicious mencapai 60% dari total produksi pertanian tersebut. Itu tidak benar. Saat kita pertama kali bekerja sama, kamu bisa memasok hampir 10.000 kati sayuran setiap hari. Tetapi sekarang rata-rata hanya sekitar 4.000 hingga 5.000 kati sehari. Kemana perginya semua produksi itu? Tanya Lu Guangrong dengan bingung. Li Yunfei menunjuk ke ladang semangka dan melon dan berkata, semangka menghasilkan panen yang melimpah, dan harganya setara dengan sayuran. Jadi setiap musim semi dan musim panas saya pasti akan menanam semangka dalam skala besar, dan produksi sayuran secara alami akan berkurang. Kami, keluarga Delicious, juga menginginkan semangka. Mengapa Anda hanya memberi kami sedikit lebih dari 1.000 kati setiap kali? Kedengarannya banyak, tetapi setiap semangka beratnya hampir 100 kati. Yang sebenarnya hanya sekitar selusin semangka restoran kami sangat besar, dengan ratusan pelanggan kelas atas setiap hari. Bagaimana mungkin sekitar selusin semangka cukup untuk semua orang? Tanya Lu Guangrong dengan cemas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sayuranku tidak bisa ditanam di tempat lain. Kalau semudah itu, aku pasti sudah kaya sejak lama. Kenapa aku harus tetap di bukit kecil ini dan tidak memperluas lahan? Kata Li Yunfei sambil menunjuk ke ladang di sebelahnya, setengah bercanda. Lihat, hanya dipisahkan oleh tembok. Bukit kecil itu sekarang sangat tandus sehingga bahkan gulma pun tidak tumbuh di sana. Jika aku memilih lokasi lain, aku tidak hanya tidak bisa menanam sayuran yang lezat, tetapi aku juga mungkin akan kehilangan semua modalku. Kau mungkin sudah menanyakannya. Beberapa penduduk desa di dekat sini diam-diam menanam benih sayuran dan benih semangka yang mereka ambil dari ladangku. Apa yang terjadi? Selain ukurannya yang sedikit lebih besar, rasanya jauh lebih buruk daripada yang kita dapatkan di sini. Lu Guangrong tetap diam. Ia tidak hanya menanyakan hal itu secara diam-diam, tetapi juga berkonsultasi dengan para ahli pertanian untuk menemukan semua benih yang dapat dibudidayakan di antara sayuran-sayuran tersebut dan melakukan percobaan. Hasilnya memang seperti yang dikatakan Li Yunfei selain sedikit lebih besar, rasanya mirip dengan sayuran biasa. Tampaknya masalahnya bukan pada varietasnya, tetapi pada metode penanamannya. Katakan padaku, berapa banyak lagi kau akan menaikkan harga agar kami mendapatkan pasokan maksimal? Lu Guangrong tidak marah pada pemasok tunggal ini. Bahkan, sebelum dia datang, pemilik Delicious Family telah menginstruksikan kepadanya bahwa berapapun harganya, pasokan harus ditingkatkan. Karena harga pembelian mereka tinggi, mereka dapat menaikkan harga hidangan lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, Delicious Family tidak akan pernah mengalami kerugian, apalagi merugi. Mengenai harga spesifik, biar saya pikirkan lagi. Faktanya, selama 2 atau 3 jam mereka memeriksa pertanian itu, Li Yunfei menerima setidaknya 5 panggilan dari pedagang pertanian, yang semuanya ingin membeli darinya. Mereka semua sangat arogan, mengatakan bahwa dia bisa menyebutkan harga berapapun, dan selama dia menetapkan harga pasar yang seragam, setinggi apapun harganya, mereka akan membeli darinya. Saat malam menjelang, Lu Guangrong tahu ini tidak bisa terburu-buru. Negosiasi selalu membutuhkan banyak waktu. Tepat saat itu, paman ketiga Li Yunfei mengundang mereka makan malam di King Heju.
Jadi keduanya menyetujuinya, tanpa lagi menyebutkan harganya, karena mereka masih punya waktu besok. Li Yunfei adalah pemegang saham utama perusahaan anggur ini, dan sebenarnya, ini adalah keluarga kakek kelima. Lu Guangrong, yang mewakili keluarga Delicious, adalah pelanggan utama pertama perusahaan anggur ini, jadi perlu mengundangnya makan malam secara pribadi dan membahas pasokan anggur batch pertama. Dengan selesainya pembangunan tempat penyulingan, pasokan dapat ditingkatkan secara signifikan. Tidak seperti pasokan sayuran yang terbatas untuk Li Yunfei. Yang ingin mereka diskusikan adalah membagi minuman keras mentah menjadi beberapa tingkatan. Selain itu, meskipun minuman keras mentah itu enak, tidak semua pelanggan akan menyukai rasanya. Jika keluarga Delicious bersedia, kakek kelima dapat membantu mereka mencampur sejumlah minuman keras jadi untuk dikonsumsi langsung oleh pelanggan. Namun, Lu Guangrong langsung menolak menjawab pertanyaan ini, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki bartender ahli profesional yang memesan minuman keras dari bengkel kecil yang menjanjikan dari luar, hanya minuman keras asli, bukan minuman keras campuran. Sebenarnya, istilah pencampuran bukanlah istilah yang merendahkan, melainkan istilah profesional dalam proses pembuatan minuman keras. Saat ini, hampir 100% minuman keras kemasan yang beredar di pasaran, baik kelas atas maupun kelas bawah, adalah minuman campuran. Kakek Wu tidak marah ketika pihak lain tidak mempercayai teknik pencampurannya. Bagaimanapun, pelanggan adalah raja, dan fakta bahwa mereka menghargai rasa minuman keras asli buatannya merupakan penegasan atas keterampilan pembuatannya. Namun, selain minuman keras asli, jika tempat penyulingan mereka ingin mempromosikan minuman keras mereka sendiri, mereka harus melakukan pengemasan dan pencampuran secara komersial. Li Yunfei menyarankan kepada kakek kelimanya agar mereka tidak membuatnya terlalu rumit dan memulai dengan 3 tingkatan minuman keras. Seri Qinglong akan menjadi minuman keras kelas atas, yang dapat dinamai Qinglong Teku, Qinglong Yuye, dan lain-lain, tergantung pada kadar alkohol dan tahun pembuatannya. Seri Xiandai akan menjadi minuman keras kelas menengah, yang nantinya dapat dibagi menjadi Xiandai Chenyang, Xiandai Jianyang, Xiandai Xinyan, dan lain-lain. Minuman keras kelas bawah akan disebut seri Nongjia, seperti Nongjia Gaoliang Xiao, Nongjia Wuliang Xiao, dan lain-lain. Kakek Wu menatap dengan mata terbelalak, dan setelah beberapa saat, ia menyesap anggur dan berseru, "Sial, ini mudah? Mendengarnya saja membuatku pusing. Mulai sekarang, kau yang harus menangani penjualan dan promosi. Pamanmu yang ketiga dan aku tidak bisa melakukannya." Pembukaan pabrik anggur Qinglong merupakan peristiwa besar bagi kota tersebut, dan terlebih lagi bagi Li Jiashai. Karena pabrik anggur tersebut terletak di desa, selain para pemimpin kota yang diundang, tokoh-tokoh terkemuka dari desa juga hadir untuk menyampaikan ucapan selamat. Li Yunfei juga melihat Li Yunchong muncul di antara kelompok petugas keamanan dengan penampilan yang cukup terhormat. Menurutnya, dia sekarang adalah wakil direktur kantor polisi kota, dan semua orang kecuali direktur mendengarkannya. Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat berlebihan. Meskipun dia telah menjadi generasi kedua yang kaya dan sering mentraktir rekan-rekannya makan dan minum, statusnya tetaplah seperti itu. Sangat tidak mungkin dia bisa membuat para petinggi itu menuruti perintahnya hanya karena beberapa kali makan dan koneksi. Namun, Li Yunfei tidak mengecilkan hatinya. Ini adalah kesempatan langka bagi seseorang dari desa untuk bercita-cita menjadi pejabat, jadi dia harus didukung sepenuhnya. Dia mendengar bahwa dia bahkan telah mendaftar untuk ujian pegawai negeri sipil, beralih dari rekrutmen khusus menjadi pegawai negeri sipil yang sah, membuka jalan bagi promosi di masa depan. Setelah petasan, para pemimpin kota memimpin upacara pemotongan pita, yang hanyalah formalitas, cara untuk membuat keributan dan memberitahu semua orang bahwa ada orang yang mengambil gambar. Jadi siapapun yang ingin membuat masalah harus berpikir 2 kali. Sebuah tim dari stasiun televisi daerah tiba, dengan beberapa orang bertugas merekam dan yang lain mengambil gambar, mengatakan bahwa mereka akan melakukan publisitas di daerah tersebut. Hal ini pasti difasilitasi oleh sekretaris Wu Xiaoyu. Saat ini ia sangat dihargai oleh para pemimpin daerah, dan sumber daya dialokasikan kepadanya sebanyak mungkin, yang berarti sumber daya dialokasikan ke kota Qinglong. Mengesampingkan hal-hal lain, Gubernur Provinsi pernah mengatakan bahwa ia akan sering kembali berkunjung, sehingga para pejabat setempat tidak berani terlalu lalai. Li Yunfei tinggal bersama orang-orang ini, sibuk di kilang anggur, sementara ibunya, Chen Xiuzi, membawa Keluoji menjauh dari Michelle dan membawanya ke halaman villa. Yang Yunu baru saja mendengarkan musik prenatal dan sedang meregangkan kakinya di halaman ketika dia melihat ibu mertuanya, Chen Xiuzi, menggendong seorang bayi. Bayi itu berkulit putih dan lembut, dengan fitur yang sangat mirip dengan Li Yunfei. Bayi itu memiliki sepasang mata yang indah dengan beberapa karakteristik ras campuran, seperti boneka porselen, dan sangat cerdas. Tanpa perlu menebak pun, dia tahu siapa anak itu, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan hanya menyapa ibu mertuanya. "Bu, ada apa ibu kemari? Masuk dan duduklah," kata Yang Yunus sambil tersenyum. "Aku cuma jalan-jalan, nggak perlu masuk ke dalam." "Hehe, lihat betapa lucunya bayi ini. Hidung dan mata kecil ini mirip siapa?"
Chen Xiuzi sengaja membawa Keluoi ke depan Yang Yunu agar dia bisa melihat penampilan anak itu dengan jelas. Yang Yunu berpura-pura tidak tahu dan berseru kaget, anak-anak ini masih sangat kecil. Bagaimana aku bisa tahu dia mirip siapa? Aku tidak takut untuk memberitahumu ini, tapi ini anak Michelle, Keke. Dia perempuan, dan dia tidak akan mewarisi kekayaan keluarga. Kita hanya perlu menyiapkan mas kawin kecil, jadi kau bisa tenang. Lagi pula, aku neneknya, dan karena Michelle tidak tahu cara merawat anak dan selalu sibuk dengan labnya, aku harus membantu merawatnya selama beberapa hari. Chen Xiuzi berkata, diam-diam mengamati ekspresi menantunya, takut dia akan marah. Membawa anak itu ke sini hari ini hanyalah ujian. Jika dia benar-benar menolak, dia tidak akan membawa anak itu lagi. Jika dia menerimanya, itu akan lebih baik, untuk menghindari hal-hal buruk terjadi di kemudian hari. Bu, apa yang ibu pikirkan? Aku tidak peduli dengan apa yang ibu katakan. Saat aku ingin bersama sepupuku, aku tidak tahu dia akan memiliki bisnis yang begitu sukses. Itu bukan karena uangnya. Aku benar-benar kesal beberapa hari yang lalu. Aku tahu itu bukan salahnya. Itu hanya kecelakaan, tetapi karena aku sangat peduli, aku menjadi lebih marah. Tapi sekarang aku sudah tenang dan memahaminya. Karena semuanya sudah terjadi, aku akan mencoba menerimanya. Mengenai berapa banyak mahar yang harus disiapkan untuknya, itu bukan sesuatu yang bisa aku khawatirkan. Sepupuku akan mengurusnya. Yang Yunu merasa bimbang, tetapi apa yang dia katakan masih cukup masuk akal. Chen Xiuzi bisa merasakan bahwa masih ada rasa gelisah di hatinya, tetapi ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Saat itu, Keluo mengulurkan tangan kecilnya, mengoceh dan ingin Yang Yunu menggendongnya. Ia segera tersenyum dan berkata, "Oh, aku tidak tahu Keluo sangat menyukai Bibi. Yunu, tolong bantu menggendong anak ini," lenganku pegal. Yang Yunu menghela napas dalam hati. Hatinya bimbang, tetapi dia tetap membawa Chloe. Awalnya, dia hanya ingin menyenangkan ibu mertuanya, tetapi dia tidak menyangka Chloe begitu menggemaskan. Chloe melambaikan tangan kecilnya, mengoceh tanpa henti, dan terkadang bahkan memeluk lehernya dan menciumnya. Menatap mata anak yang murni dan polos itu, Yang Yunu, meskipun memiliki ribuan keluhan dan ketidakpuasan, tidak tega melakukan hal itu pada anaknya. Selama waktu bermain mereka, ia bahkan bertanya-tanya apakah anaknya akan mirip Liun Fei, atau sepintar Keluoi. Chen Xiuzi telah mengamati menantunya dengan cemas, khawatir bahwa ia mungkin akan menyakiti anak itu. Setelah mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat, ia menyadari bahwa tidak satupun dari kekhawatirannya menjadi kenyataan, dan barulah ia merasa lega. "Kakak, aku sudah pulang. Aduh, aku sudah sibuk seharian, aku lelah sekali. Aku sengaja memilih semangka terkecil dari kebun, tapi beratnya masih puluhan kilogram. Kalau iparku tidak pulang, kami berdua pasti tidak akan bisa menghabiskannya. Jadi, bukankah sebaiknya kita bermurah hati memberikan setengah semangka kepada tetangga? Meskipun dia selingkuhan, sebagai istri pertama, kita tidak bisa mengabaikan kehadirannya, seperti yang selalu digambarkan di TV. Ah, Bibi, ada apa di sini?" Yang Yudie selesai berbicara sebelum menyadari Chen Xiuzi duduk di ruang tamu, dan langsung tersipu malu. Karena kedua keluarga itu memiliki hubungan kekerabatan, Yang Yudie biasanya memanggil Chen Xiuzi Bibi, dan bahkan Yang Yunu terkadang memanggilnya Chuan Zui. "Hehe, Yudi, kau telah bekerja keras. Kudengar kau akan membantu Fua mengelola bisnis pertanian, kau mungkin akan memiliki banyak pekerjaan di masa depan." Chen Xiuzi tersenyum, sama sekali tidak memperdulikan apa yang dikatakan Wen Chai. Ini sama sekali bukan pekerjaan berat, sama sekali bukan pekerjaan berat. Lagi pula, kakak ipar saya memberi saya gaji yang tinggi, kata Yang Yudie sambil tersenyum merasa bersalah. Yang Yunu juga merasa malu dan tertawa. Yudi hanya suka bicara omong kosong. Otaknya sudah rusak karena menonton TV. Ini bukan drama istana, dan aku tidak punya banyak rencana jahat. Kebahagiaan terbesar adalah jika sebuah keluarga dapat hidup damai dan harmonis bersama. Ya, aku tahu kau yang terbaik, Kak. Aku sudah memerankan semua tokoh jahat dan penjahat. Hei, anak siapa yang kau gendong? Lucu sekali. Matanya biru dan rambutnya keriting, seperti boneka. Ah, mungkinkah itu anak selingkuhan tetangga? Yang Yudie bergegas ke sisi anak itu, lalu menarik tangannya kembali. "Nyonya yang mana? Sudah kukatakan berkali-kali, namanya Michelle. Kau harus lebih sopan. Ini anaknya, Chloe. Cantik sekali, bukan?" Yang Yunu menggendong Chloe dan memarahi adiknya karena berbicara tanpa berpikir. "Yah, tapi dia anak iparku dengan orang lain, aku sangat mengagumimu." Yang Yudie tergagap. Khawatir adik perempuannya akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan dan membuat ibu mertuanya marah, Yang Yunu segera berkata, "Keluohi, cepat panggil bibinya. Ini bibimu yang konyol, bibi yang suka ikut campur dalam segala hal." Iya. Chloe sepertinya menirukan pengucapannya, atau mungkin berbicara sendiri, tetapi suara yang dia buat jelas mengandung kata yi di dalamnya.
yang langsung membuat semua orang tertawa. Ya ampun, berapa umurnya? Dia sudah bisa memanggilku, Tante. Baik sekali dia. Biarkan aku menggendongnya. Yang Yudie juga berjiwa kekanak-kanakan, tanpa kepura-puraan. Saat bahagia, dia tidak mempedulikan hal lain. Dia menggendong Keluoyi dan mencium seluruh wajah mungilnya yang cantik. Keluoyi menjadi tidak sabar dan cemberut, ingin pergi ke Yang Yunu. Chen Xiuzi ingin menggendongnya, tetapi dia tidak mau. Haha, setelah sekian lama, yang kau tahu hanyalah bersikap mesra dengan bibimu, kau bahkan tidak peduli lagi dengan nenekmu. Chen Xiuzi berkata sambil bercanda, menyiratkan bahwa dia mendorong Yang Yunu untuk lebih dekat dengannya. Yang Yunu juga sangat senang karena anak itu tahu untuk selalu dekat dengannya. Dia menggendong anak itu dan dipenuhi dengan sukacita. Kepribadiannya tenang dan lembut, dan anak itu senang berada dekat dengannya sejak kecil. Terutama setelah dia hamil, kasih sayang keibuannya meluap, dan energi yang dipancarkannya memiliki efek menenangkan pada anak itu. Li Yunfei tidak menyadari bahwa masalah terbesar keluarganya telah diselesaikan tanpa disadari oleh ibunya. Setelah upacara pembukaan kilang anggur, ibunya mengatur agar para pemimpin undangan dan klien penting makan siang di King Heju. Dalam situasi seperti itu, tempat duduk di King Heju jelas tidak mencukupi. Untungnya, penduduk desa telah mengatur agar kami makan di luar ruangan, jadi tidak ada masalah untuk mengadakan jamuan makan di udara terbuka. Li Xiao tidak mampu menangani beban kerja sendirian, dan dia membutuhkan dukungan ayahnya untuk acara berskala besar seperti ini. Mereka benar-benar menjadi ayah dan anak yang berjuang berdampingan, bekerja sama untuk menyiapkan makanan. Li Yunfei sudah lama menjadi tokoh penting di kota Qinglong. Dengan sekretaris Wu di tengah dan wali kota di sebelah kiri, dia berhak duduk di kursi sebelah kanan. Kursi untuk yang lain diatur oleh orang-orang yang ditunjuk, dan pengaturan kursi utama dan sekunder memiliki logikanya sendiri. Lu Guangrong, manajer umum Meiwei Shijia, juga merupakan tokoh penting, sebagai klien utama pertama pabrik penyulingan tersebut, dan tentu saja duduk di meja ini juga. Selama makan, di tengah tawa dan percakapan, beberapa pejabat kota bahkan mencoba membujuk Lu Guangrong, menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di kota Qinglong. Di permukaan, Lu Guangrong mengatakan tidak ada proyek investasi yang sesuai, dan bahwa Delicious Family mereka hanya bergerak di bidang catering kelas atas, yang tidak cocok untuk pengembangan di kota-kota pedesaan. Pada kenyataannya, dia tahu dilemaannya sendiri. Bahkan jika perusahaan menginginkan basis pertanian sayuran, mereka tidak dapat bersaing dengan Li Yunfei. Mereka tidak ingin kehilangan gambaran besar demi keuntungan kecil dan membuat Li Yunfei marah. Jika tidak, bisnis Delicious Family yang sedang berkembang pesat kemungkinan akan langsung terganggu. Sekretaris Partai Kota Wu Xiaoyu, yang berpengetahuan luas, tidak ingin staf yang mendampinginya salah paham. Jadi dia mengubah topik pembicaraan, yang mengembalikan suasana di meja makan. Karena tidak ingin menunda urusan Li Yunfei, dia memimpin jalan keluar setelah selesai makan. Para pejabat yang mendampinginya tentu saja tidak berani melanjutkan minum dan mengikuti sekretaris Wu kembali ke kompleks pemerintahan untuk memulai pekerjaan sore mereka. Li Yunfei dan Lu Guangrong memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi, berniat mencari tempat untuk membahas masalah serius tentang pasokan sayuran. Mari kita berjalan-jalan di sepanjang sungai Xiandai. Setelah hujan deras beberapa hari yang lalu, sungai meluap dan air keruh menjadi tenang. Sekarang, tepiannya dipenuhi rumput hijau yang subur, dan serangga serta burung berterbangan di mana-mana. Ini adalah musim terindah sepanjang tahun. Sayang sekali jika kita tidak pergi dan melihatnya. Li Yunfei menunjuk ke jalan setapak yang dibangun oleh pusat perikanan. Berjalan ke utara, Anda bisa berkeliling ke kilang anggur di utara desa dan tambah ikan barunya yang baru dibuka. Haha, itu persis yang kupikirkan. Pertama, untuk menikmati pemandangan, dan kedua, untuk memanfaatkan kesempatan memeriksa lahan subur di desamu. Dengan begitu banyak sumber daya lahan, mengapa kau tidak mencoba membuka pertanian skala besar yang baru? Atau lebih tepatnya, dengan begitu banyak lahan, bukankah ada tempat yang memenuhi persyaratanmu? Lu Guangrong tidak pernah mengerti pertanyaan ini dan ingin mendapatkan jawaban pasti dari Li Yunfei. Li Yunfei memimpin Lu Guangrong menyusuri sungai Xiandai, melewati desa, dan menuju ke daerah datar di utara. Daerah itu sebagian besar terdiri dari sawah dan kolam, tanah subur yang langka di desa, membentang hingga ke sekitar tempat pembuatan anggur dan tambak ikan. Melihat bahwa Lu Guangrong bertekad untuk mengungkap kebenaran dan ingin mengetahui jenis lahan apa yang ingin ia gunakan untuk memperluas pertaniannya, Li Yunfei berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengungkapkan beberapa rahasia kepadanya. Restoran Anda sudah cukup lama menggunakan sayuran dari pertanian saya. Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Atau, apakah Anda mengalami perubahan kesehatan sejak rutin mengonsumsi sayuran merek Qinglong? Tanya Li Yunfei perlahan setelah berpikir sejenak. Lu Guangrong terkejut dan menjawab dengan heran. Sekarang setelah Anda bertanya, memang ada sesuatu yang terasa aneh. Saya pikir itu disebabkan oleh faktor lain, tetapi mungkinkah itu terkait dengan sayuran merek Qinglong Anda? Tetapi bahkan jika sayuran Anda memiliki efek khusus lainnya,
Apa hubungannya dengan memilih pertanian baru? Li Yunfei tersenyum misterius, tentu saja ada hubungannya, dan sangat berhubungan. Dalam istilah populer saat ini, sayuran merek Qinglong memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan, pencegahan penyakit, dan kesejahteraan. Dalam bahasa dunia bela diri, mengonsumsi lebih banyak sayuran ini dapat membantu membersihkan tubuh dari kotoran dan bahkan meningkatkan kemampuan bela diri seseorang. Alasan saya berani memberitahu Anda ini adalah karena saya tahu bahwa di antara klien utama Anda, pasti ada cukup banyak praktisi bela diri yang menanyakan tentang sumber sayuran tersebut, bukan? Benar sekali. Seru Lu Guangrong terkejut tanpa menyembunyikan apapun. Tapi aku tidak tahu alasan pastinya sampai kau memberitahuku. Pantas saja sayuranmu bisa dijual dengan harga setinggi itu. Sayuran itu tidak hanya enak, tetapi juga memiliki khasiat yang luar biasa. Tapi aku masih tidak mengerti. Apakah itu terkait dengan ketidakmampuanmu untuk menemukan lahan pertanian baru? Li Yunfei menjelaskan, setengah bercanda, haha, kau masih belum mengerti. Hubungan antara keduanya sangat besar. Bagaimana mungkin sayuran ajaib seperti itu bisa tumbuh? Tanpa kondisi khusus, bisakah kau berhasil membudidayakannya hanya dengan menggunakan metode penanaman biasa? Tidak. Jadi, menemukan sebidang tanah yang kaya akan energi spiritual adalah hal yang paling penting. Setelah menemukannya, aku perlu mencari beberapa kultivator spiritual di dunia seni bela diri dan menghabiskan banyak uang untuk menggunakan metode khusus untuk mengubahnya. Baru setelah itu aku bisa membangun pertanian baru. Wajah Lu Guangrong tampak serius. Ia menangkupkan tangannya ke arah Li Yunfei dan berkata sambil tersenyum masam, "Terima kasih telah menjelaskan secara detail, Bos Li. Setelah bekerja di Delicious Family begitu lama, saya telah bertemu berbagai macam orang dan mendengar banyak tentang seluk-beluk dunia. Saya pikir kebanyakan orang di dunia adalah praktisi seni bela diri dan hanya sedikit praktisi spiritual yang ada. Saya tidak menyangka Bos Li dapat memerintahkan praktisi spiritual untuk membantu Anda mengubah pertanian. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Jangan terlalu sopan. Begitulah dunia persilatan. Selama ada cukup keuntungan, tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Jadi sekarang kau seharusnya mengerti mengapa aku tidak memperluas pertanian, dan kau juga seharusnya tahu mengapa sayuranku begitu mahal, kan?" Li Yunfei tersenyum seperti rubah kecil. Untuk berurusan dengan orang-orang yang hanya memiliki pemahaman dangkal tentang dunia persilatan, kau harus menanamkan rasa kagum pada mereka dan mempertahankan rasa misteri tertentu. Hanya dengan cara ini kau dapat mengambil inisiatif selama negosiasi. Tuan Li, saya mengerti. Mari kita berhenti bertele-tele. Beritahu saya harga baru untuk sayuran. Selama Anda memperlakukan semua orang sama, menjaga harga tetap konsisten untuk semua pelanggan, dan memberi keluarga Delicious kami pasokan yang lebih besar, kami dapat menerima harga berapapun, setinggi apapun. Lu Guangrong telah menerima instruksi dari bos besar. Berapapun harga yang ditawarkan Li Yunfei, keluarga Delicious mereka dapat meningkatkan keuntungan mereka 10 kali lipat atau bahkan lebih. Itulah keuntungan dari monopoli. 3 kali lipat harga semula, harga seragam untuk semua pemasok, termasuk teman-teman saya di kota Yunhuang. Kami tidak akan menandatangani kontrak pasokan lagi. Pembayaran akan dilakukan saat pengiriman. Bahkan jika harga berubah, tidak akan ada kekurangan barang secara tiba-tiba kecuali terjadi keadaan kahar. Ini adalah hasil pertimbangan cermat Li Yunfei. Sekarang setelah sayuran merek Qinglong berhasil dipromosikan, harga pasti akan naik, dan kemudian skala penanaman akan diperluas lebih lanjut untuk meningkatkan pengaruhnya. Meskipun harganya tinggi, jika, seperti yang Anda katakan, kami, Mei Shijia, adalah satu-satunya pemasok di Tiongkok Timur, dan mereka menyumbang 60 hingga 70% dari total pasokan, saya tidak akan bernegosiasi. Lu Guangrong bahkan tidak mengerutkan kening, karena harga ini sesuai dengan harapannya dan dia telah menerima otorisasi dari CEO perusahaan, jadi dia langsung setuju. Presiden Lu adalah orang yang jujur. Kita semua bisa menghasilkan uang bersama. Saya tidak akan menghancurkan jalur saya sendiri, kata Li Yunfei, dan melihat masih ada waktu, ia mengajak Lu Guangrong mengunjungi tambak ikan dan tambak babi. Lu Guangrong pernah makan ikan dari peternakan Li Yunfei dan ingin memesan lagi sebelumnya. Tetapi semua ikan air tawar telah dikontrakkan ke Yujun, dan 2 restoran lokal lainnya hanya bisa mendapatkan sebagian kecil. Adapun keluarga pencinta kuliner dari tempat lain, meskipun mereka mengirim orang dan kendaraan untuk mengambilnya sendiri, Li Yunfei tidak setuju untuk memasoknya. Lu Guangrong awalnya berpikir bahwa karena skala pembibitan telah diperluas, dia akan dapat memesan beberapa untuk Mei Shijia. Namun, setelah menyelidiki ke dalam, dia mengetahui bahwa Chuan Fu Fish King telah berinvestasi besar-besaran dan bahkan benih ikan pun dikirim oleh mereka. Astaga, bagaimana mereka bisa bersaing seperti ini? Berada di tempat dan waktu yang tepat memberi mereka keuntungan yang tidak adil. Lu Guangrong tidak punya pilihan selain menerimanya. Terlebih lagi, kebangkitan Chuan Fu Fish King yang pesat telah membuatnya terkenal di seluruh negeri, bahkan menarik perhatian beberapa raksasa catering. Anehnya, kebangkitan Chuan Fu Fish King tidak terlepas dari pemasoknya, Li Yunfei.
Dalam arti tertentu, Li Yunfei bertanggung jawab atas kesuksesan Chuan Fu Fish King. Ketika Li Yunfei mendengar kabar ini dari Lu Guangrong, dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Keadaanlah yang menciptakan pahlawan. Keberhasilan Yu Jun sebagian dibantu oleh keberuntungan, dan peran Li Yunfei terbatas. Ikan air tawar istimewa yang dia berikan hanya mempercepat keberhasilan Yu Jun. Karena ikan air tawar tidak tersedia bagi Lu Guangrong, dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke peternakan babi hutan. Ketika babi hutan pertama kali dilepas ke pasar, Li Yunfei mencari pembeli di mana-mana. Lu Guangrong telah memesan beberapa untuk dimasak di restoran, dan dia masih ingat rasanya dengan jelas. Namun, babi hutan dilepas secara bertahap, bukan setiap hari. Jika Anda melewatkan gelombang pertama, mereka tidak akan memasok lagi. Kali ini, dia datang sendiri, jadi tentu saja, dia harus membahas pasokan babi hutan. Dengan perasaan kecewa, Li Yunfei memberitahunya bahwa setelah gelombang pertama babi hutan terjual, respons pelanggan sangat luar biasa sehingga 3 restoran besar lokal yang awalnya memesan telah membeli semua babi hutan untuk tahun itu, tanpa mempedulikan harganya. Oleh karena itu, bahkan jika Delicious Family menawarkan harga yang lebih tinggi, mereka tidak akan dapat mengamankan pasokan. Li Yunfei tidak akan mengingkari janji yang telah dibuatnya. Namun, Lu Guangrong tetaplah pelanggan utama, dan dia langsung setuju tanpa keberatan untuk menaikkan harga sayuran hingga 3 kali lipat. Saya tidak bisa memasok Delicious Family, tetapi saya bisa mengirimkan babi hutan yang telah disembelih secara pribadi kepadanya. Saat dia pergi, saya bisa langsung menaruhnya di bagasi mobilnya dengan es. Tidak peduli seberapa tinggi status atau seberapa kaya seseorang, menerima hadiah dari teman selalu menjadi sumber kegembiraan, terutama jika itu adalah sesuatu yang disukai. Bahkan, ini dapat dianggap sebagai bentuk suap. Lu Guangrong menerima keuntungan dan karena itu akan melakukan yang terbaik untuk mempermudah urusan Li Yunfei. Setelah mengunjungi peternakan babi hutan, Mao Dan melihat Li Yunfei dan Lu Guangrong di gerbang. Li Yunfei tersenyum dan berkata, "Mao Dan, kamu akan menikah beberapa hari lagi, kan? Jangan lupa kirimkan aku permen pernikahan." Cat Egg tertawa gembira. "Bagaimana mungkin? Tanpa kakak Fua, aku tidak akan mampu menikah. Aku bisa melupakan siapapun kecuali kamu. Kamar pengantin baru saja selesai, dan ayah mertuaku sudah memesan tempat resepsi di kota untukku. Semuanya hampir siap. Begitu kita menentukan tanggal, aku akan mengirimkan undangan pernikahan ke setiap keluarga." "Bagus. Kembali dan mulai bekerja. Hati-hati beberapa hari ke depan, jangan terlalu memforsir diri. Delegasikan tugas apapun kepada bawahanmu," instruksi Li Yunfei. "Baiklah. Dengan Paman Stone di sini, babi hutan tidak akan berani berkeliaran," kata Cat Egg, lalu menutup rapat gerbang luar, takut babi hutan itu lolos dan melukai seseorang. Ketika Lu Guangrong kembali ke hotel rumah bambu untuk beristirahat, ia terus menghela napas, mengatakan bahwa produk Li Yunfei sangat bagus, tetapi pasokannya tidak mencukupi, sehingga membuatnya khawatir tanpa henti. Jika ada yang bisa meningkatkan produksi, mereka bisa dengan cepat menjadi orang terkaya di Provinsi Sichuan, atau bahkan orang terkaya di seluruh negeri. Orang terkaya di negara ini? Li Yunfei mencemooh gagasan itu. Dia berpikir dia hanya bisa menghasilkan kekayaan kecil melalui pertanian sayuran. Jika dia benar-benar menjadi orang terkaya di negara ini karena itu, dia akan dibedah dan dipelajari. Paku yang menonjol akan dipukul. Terlalu terkenal di industri tertentu bukanlah hal yang baik. Orang-orang yang benar-benar kaya seringkali hidup menyendiri. Dan kebanyakan orang dalam daftar orang kaya itu hanyalah boneka yang didorong ke sorotan publik. Orang yang tinggal di halaman nomor 6 begitu terkenal sehingga kecil kemungkinan daftar itu akan melewatkannya. Jika Li Yunfei punya pilihan, dia lebih memilih menyuap majalah daripada masuk dalam daftar orang kaya. Hari sudah hampir gelap ketika Li Yunfei kembali ke villa. Dia sangat terkejut melihat putrinya, Keluoji, digendong oleh Yang Yunu hingga hampir melotot saking terkejutnya. Setelah jeda yang cukup lama, dia tergagap, "Istri ini, apa yang Chloe lakukan di sini? Kau sedang hamil besar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menderita seperti ini?" Sebelum Yang Yunu sempat menjawab, suara ibunya, Chen Xiuzi, terdengar dari dapur ibu membawa Keke ke sini. Ibunya sedang membangun semacam laboratorium di sana, dan selalu berisik, yang tidak baik untuk pertumbuhan anak. Ibu khawatir Yunu akan bosan di rumah, jadi ibu membawa Keke ke sini untuk bermain dengannya. Mereka berdua cukup cocok, dan mereka menghabiskan hari yang sangat menyenangkan. Li Yunfei berkeringat dingin, mengamati ekspresi istrinya dengan saksama. Istrinya benar-benar bahagia, tidak memaksakan senyum. Sementara itu, kakak iparnya, yang biasanya sangat nakal, membuat wajah-wajah lucu untuk membuat Chloe tertawa. "Apa yang terjadi? Apakah aku mabuk berat setelah seharian berada di luar? Mengapa aku berhalusinasi? Sekalipun istriku sangat pengertian, dia tidak mungkin mau menjaga Chloe untukku, kan? Sayang, kau sudah kembali." Keke sangat imut dan pintar. Sepertinya dia sudah bisa memanggilku, Tante, dan Ibu, sekarang.
Saat aku bermain dengannya tadi, dia memanggilku, Ibu, beberapa kali. Hehe, kadang-kadang aku merasa dia seperti anakku sendiri. Yang Yuno menggendong keke ke sisi Li Yunfei dan dengan gembira memamerkannya. Haha, itu hanya bahasa refleks bayi, suara-suara tanpa arti. Jika dia bisa memanggil, Ibu, dan Tante, pada usia 2 atau 3 bulan, bukankah itu sangat maju? Li Yunfei juga pernah mendengar suara-suara tanpa arti dari putrinya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, putrinya sudah jauh lebih maju daripada bayi-bayi lain, dan penampilan luar biasa lainnya akan terlalu aneh. Saat Li Yunfei berbicara, dia melihat Keluoji melambaikan tangan kecilnya, mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas seperti baba-baba, dan ingin dia menggendongnya. Semua orang tersentak takjub. Jika itu kebetulan, itu terlalu kebetulan. Bagaimana mungkin seseorang yang masih sangat muda bisa membedakan antara ayah dan ibu? Perilaku sang putri, Chloe, sungguh mencengangkan. Meskipun Li Yunfei tidak sepenuhnya mempercayainya, fakta-fakta di hadapannya memaksanya untuk menerimanya. Chen Xiuzi menyiapkan makan malam tetapi tidak makan di sana. Dia membawa 2 porsi makanan, mengatakan bahwa dia akan makan di rumah Michelle dan membantu menjaga anaknya malam itu. Seolah takut menantunya, Yang Yunu, akan merasa tidak enak, dia bahkan menjelaskan bahwa setelah Yang Yunu melahirkan bayinya, dia tidak akan pergi ke tempat lain tetapi akan tinggal dan menjaga anak tersebut. Yang Yunu tersenyum, tidak terlalu mempedulikan kata-kata itu. Lebih baik ibu mertuanya membawa makanan ke rumah Michelle daripada Michelle makan di sini. Dia bisa menerima Chloe, tetapi wanita itu tidak akan makan di sini dalam waktu dekat. Li Yunfei diam-diam menghela napas lega. Setelah kekhawatiran istrinya teratasi, segalanya akan jauh lebih mudah. Masalah Michelle tidak bisa terburu-buru, dan lagi pula, dia saat ini fokus membangun laboratorium dan tidak bisa mengurus hal lain. Struktur utama eksperimen tersebut diselesaikan dengan cepat, dengan pekerjaan yang dilakukan siang dan malam. Struktur itu dibangun oleh perusahaan Hudahai, sehingga dapat diandalkan dan mudah dimodifikasi jika ada yang tidak memuaskan. Orang yang bertanggung jawab atas proyek kecil ini mengetahui hubungan antara Li Yunfei dan Hudahai. Dia sangat cakap dan selalu berhasil memuaskan semua orang. Adapun peralatan laboratorium, Michelle sudah memesannya dari Amerika Serikat. Beberapa instrumen merupakan barang yang dikenai embargo. Artinya peralatan kelas atas tersebut dilarang diselundupkan ke Tiongkok, dan perlu diselundupkan melalui jalur khusus. Michelle berusaha keras untuk melakukan ini, menghubungi anggota yang pernah bekerja dengannya di organisasi Onion Head. Dengan upaya gabungan dari semua pihak, mereka akhirnya berhasil mendapatkan peralatan yang paling penting. Ketika Li Yunfei mengetahui hal ini, Michelle sudah menyelesaikannya. Jika Michelle tidak bisa menyelesaikannya, Li Yunfei bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ruang kecil itu untuk melakukan beberapa transaksi penyelundupan. Siang hari, pihak penyulingan menelepon, mengatakan bahwa Lu Guangrong ingin mengambil 1 batch minuman keras mentah terlebih dahulu. Dan semua orang sedang mendiskusikan rencana transportasi. Transportasi jarak jauh dalam guci keramik akan terlalu mahal karena mudah pecah. Sebagian besar minuman keras diangkut dalam wadah plastik, dan Lu Guangrong bersedia menggunakan wadah plastik juga. Namun, kakek kelimanya tidak senang, mengatakan bahwa wadah plastik akan memengaruhi rasa minuman keras dan bahkan kesehatan manusia, bersikeras menggunakan tong keramik besar untuk transportasi, meskipun itu berarti menghabiskan lebih banyak uang. Mendengar itu, Li Yunfei hanya tersenyum. Inilah satu hal yang bisa Anda percayai saat berbisnis dengan generasi yang lebih tua. Mereka mengatakan apa yang baik dan apa yang buruk, dan mereka tidak akan berbohong tentang biaya. Kakek Wu sudah tidak puas dengan minuman keras yang dihasilkan di ketel besar di tempat penyulingan, dan dia pasti akan tidak senang jika minuman itu diangkut dalam tong plastik. Terlebih lagi, tempat penyulingan kecil kakek Wu masih memproduksi minuman keras, tetapi semua minuman keras yang dihasilkan di sana telah dikumpulkan oleh Li Yunfei dan disimpan di tempat yang sempit. Sebagai pemegang saham utama dan penanggung jawab sementara penjualan eksternal, Li Yunfei harus mengambil keputusan untuk semua orang. Li Yunfei hanya punya satu kalimat: dengarkan orang tua itu. Gunakan guci keramik untuk menyimpan semua anggur. Meskipun tidak menghasilkan uang, harus diangkut dengan cara ini, dan jika ada pelanggan besar dari tempat lain di masa depan, metode yang sama harus digunakan. Meskipun demikian, Li Yunfei memperkirakan bahwa hampir tidak ada peluang untuk menjual minuman keras asli di masa depan. Selama minuman keras seri King Long kelas atas berhasil dicampur dengan minuman keras kuno dari luar angkasa, minuman itu dapat dengan mudah menembus pasar kelas atas. Di masa depan, minuman itu dapat langsung dikemas dalam botol keramik kecil. Bahkan minuman keras asli pun tidak akan cukup untuk dirinya sendiri. Jadi mengapa harus dijual kepada orang lain dengan harga murah? Li Yunfei seharusnya pergi ke kebun anggur sendiri. Tetapi istrinya ketagihan buah murbei sejak 2 hari lalu dan bersikeras menyeretnya ke gunung belakang pertanian untuk memetik buah murbei. Dahulu, pohon murbei sangat banyak di desa ini. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kota ini menebang banyak pohon yang tidak penting dengan dalih menanam pohon buah-buahan yang bernilai ekonomis. Sekarang,
Anda hanya dapat menemukan satu atau dua pohon di pegunungan atau di beberapa sudut terpencil. Ironisnya, pohon buah-buahan yang disebut bernilai tinggi kini menghasilkan kurang dari satu pohon murbei meskipun 10 pohon dijual. Konon, 2 pohon murbei di keluarga Gazi telah menghasilkan lebih dari 10.000 yuan tahun ini hanya dari penjualan buah murbei. Oleh karena itu, buah murbei, yang dulunya biasa saja, telah menjadi barang mewah di desa tahun ini. Li Yunfei menggenggam tangan istrinya, dengan hati-hati melindunginya saat mereka mendaki gunung. Mendaki bukit dengan perut hamil yang besar memang agak berbahaya. Namun, ia sepertinya lupa bahwa Yan Yunu adalah seorang ahli bela diri. Bahkan saat hamil besar, kelincahan dan keterampilannya tetap tak berkurang. Hanya karena ia menikmati perlindungan Li Yunfei lah, ia sesekali mengeluarkan teriakan kaget atau jeritan yang berlebihan. Li Yunfei tanpa tidak menyadari apapun, terus mengoceh, "Sudah kubilang jangan mendaki gunung, tapi kau tidak mau mendengarkan." Jalannya tidak rata, rumput liarnya tinggi, dan ada ulat di mana-mana, serta laba-laba besar yang membuat jaring di tengah jalan. "Bukankah lebih baik kau duduk saja di rumah dan aku memetik beberapa untuk kau makan?" "Tidak, aku lebih suka makan buah yang baru dipetik, lebih disukai yang baru saja jatuh dari pohon dan mendarat di mulutku," kata Yang Yunu dengan genit, melontarkan logika anehnya sendiri. Sebenarnya, dia hanya menikmati kebersamaan dengan Li Yunfei. Li Yunfei tidak punya pilihan selain menemaninya ke puncak gunung, meskipun dia tidak bisa memetik buah murbei untuknya dari tempat yang sempit itu. Di pintu masuk peternakan ayam kecil di puncak, mereka bertemu dengan saudara iparnya, Yang Yudie, yang sedang berbicara dengan sepupunya, Li Qingmu. Dia telah membantunya menyelidiki bisnisnya baru-baru ini, dan dia tidak menyangka Yang Yudie bahkan akan menyelidiki peternakan ayam sekecil itu. "Hei, kakak, ipar, apa yang kalian lakukan di atas gunung?" Yang Yudie meninggalkan Li Qingmu, mengambil setumpuk dokumen, dan dengan bersemangat naik untuk bertanya. Ketika Yang Yunu melihat adik perempuannya muncul, dia langsung kecewa. Dia akhirnya berhasil menikmati waktu berdua saja dengan suaminya, tetapi sekarang adiknya akan mengganggu mereka lagi. Dia berkata, "Memetik buah murbei? Kamu yang paling banyak makan saat kita memakannya 2 hari yang lalu. Kamu makan setidaknya setengah dari kantong itu. Setengahnya lagi dimakan olehku, Mau-Mau, dan Tong-Tong. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Kakak iparmu dan aku akan memetik lebih banyak dan membawanya pulang untukmu makan. Aku sedang luang sekarang, jadi aku bisa bergabung denganmu. Bukankah ada pohon buah-buahan dan pohon teh yang ditanam di bukit belakang? Apakah ada pohon murbei juga?" Tanya Yang Yudie dengan penuh minat, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menjadi orang ketiga yang mengganggu. "Satu besar, satu kecil. Dulu kami tidak merawat pohon buah-buahan di sini dengan baik, jadi pohon murbei tumbuh besar dan tidak ditebang. Sekarang murbei bernilai tinggi, kemungkinan kami menebangnya semakin kecil. Murbei di desa berwarna ungu, tetapi kedua pohon ini berwarna putih, dan rasanya lebih manis." Li Yunfei tampaknya tidak keberatan, dan terus berjalan maju sambil berbicara. "Buah murbei putih. Ini enak sekali. Aku sudah bertahun-tahun tidak makan yang putih. Kakak ipar, cepatlah, aku sudah tidak sabar. Kau tidak tahu, beberapa hari yang lalu aku makan yang ungu, dan itu membuatku sakit. Tenggorokanku sedikit sakit tadi malam, dan aku hampir mimisan. Waktu kecil, aku sering mimisan karena makan buah murbei." Yang Yudie berjalan di depan, dan sambil berbicara, dia sudah melewati peternakan ayam kecil dan memasuki tepi kebun di bukit belakang. Li Yunfei menyapa sepupunya, Li Qingmu, dan bersama istrinya memasuki kebun. Pohon-pohon buah di sini sebelumnya tidak banyak dipangkas, tumbuh sangat sembarangan. Ada pohon persik di sini, pohon apel di sebelahnya, dan mungkin pohon aprikot di antaranya. Medannya tidak rata, sehingga sangat sulit untuk berjalan, dan seseorang harus waspada terhadap jaring laba-laba dan serangga yang berayun di udara sambil membuat jaring. Produksi buah musim panas cukup tinggi, tetapi masalahnya tetap ada masih belum cukup, bahkan tidak cukup untuk sajian buah di Fumenlo. Karena tidak menggunakan pestisida, ada banyak serangga dan burung, dan jaring yang menutupi buah memainkan peran perlindungan yang sangat penting. Jika tidak akan ada cukup buah untuk burung-burung yang lewat. 2 pohon murbei itu berada di tengah kebun, dan mereka bertiga membutuhkan sedikit usaha untuk sampai ke sana. Ketika Yang Yudie melihat pohon-pohon itu penuh dengan buah murbei putih susu, air liurnya langsung menetes. Dia meletakkan dokumen di tangannya dan ingin memanjat pohon itu. Namun, begitu saya sampai di pohon itu, saya terkejut dan berteriak, "Aduh!" Kulit ular putih, sebesar penggiling adonan, melilit cabang pohon murbei setinggi setengah badan dan bergoyang tertiup angin, yang cukup menakutkan. Yang Yudie menyebut dirinya tombau, tetapi betapapun nakalnya dia tetaplah seorang gadis sejati. Dia secara alami takut pada ular. Ketika dia melihat kulit ular, dia menjerit dan melompat-lompat ketakutan, bersembunyi di belakang Li Yunfei. "Kakak ipar, ada ular di sini. Mungkinkah ia bersembunyi di pohon murbei?"
Tanya Yang Yudie dengan nada memelas, tampak seperti anak rusa yang ketakutan. Li Yunfei berjalan mendekat dan memeriksanya dengan saksama. Dia memeriksa kulit ular itu dengan hati-hati dan menemukan bahwa baunya sangat amis. Dia tertawa dan berkata, ini hanya kulit ular tikus yang terkelupas. Tidak apa-apa meskipun bersembunyi di pohon. Itu tidak beracun. Meskipun tidak berbisa, tetap saja menakutkan. Ular tikus itu mudah marah dan suka menyerang manusia. Seru Yang Yudie dengan rasa takut yang masih terasa. Yang Yunu juga agak takut pada ular, tetapi dia yakin dengan kecepatan dan keterampilannya. Dia mematahkan ranting kecil sepanjang sekitar 2 kaki dan memegangnya di telapak tangannya. Bahkan jika ular berbisa melompat keluar, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Haha, kalau begitu ayo kita buat keributan dan usir ular itu kalau memang benar ada ular di pohon itu, kata Li Yunfei sambil menendang pohon murbei beberapa kali. Dengan suara gemerisik, banyak buah murbei putih dan ulat sutra liar jatuh dari pohon, seperti tetesan hujan, mengejutkan Yang Yudie hingga membuatnya berteriak lagi. Namun, Yang Yunu mengayunkan ranting kecil di sekitar kepalanya dengan mudah, dan tidak satupun buah murbei atau bahkan sehelai daun pun jatuh di sampingnya. Kakak iparnya, Yang Yudie, yang bersembunyi di belakangnya, tentu saja tidak terpengaruh, hanya merasakan ketakutan di dalam hatinya. Li Yunfei mengacungkan jempol dan memuji. Hehe, istriku memiliki keterampilan yang hebat. Menggunakan ranting pohon sebagai pedang, pedang itu bergerak seperti naga, kebal terhadap air. Ini adalah puncak ilmu pedang. Aku sangat mengagumimu. Yang Yunu tersenyum dan berkata, jangan memujiku. Keahlian ilmu pedang yang hebat apa? Itu hanya teknik, penyegelan dan penutupan, pedang Tai Chi. Saat aku berumur 10 tahun, aku bisa melakukannya tanpa minum setetes air pun, tetapi aku tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Yudi terlalu malas. Dia bilang pedang Tai Chi terlalu lambat dan tidak menyenangkan. Jadi dia tidak pernah mempelajarinya dan hanya berlatih teknik tinju dan kaki. Sekarang dia tahu dia menanggung akibatnya. Kan? Aku bukannya malas, aku hanya tidak suka pedang. Ah, ularnya benar-benar keluar. Yang Yudie hendak menjelaskan ketika seekor ular besar berwarna kuning bergaris hitam muncul dari kedalaman dedaunan murbei. Ular itu memiliki karakter raja di kepalanya, menjadikannya ular raja, yang juga dikenal sebagai ular kembang kol. Meskipun ular ini tidak berbisa, ia memiliki bau busuk yang menempel di tangan dan membutuhkan waktu lama untuk dihilangkan. Ular tikus ini memiliki berat 4 atau 5 pon. Menjadikannya ular yang sangat besar untuk jenisnya. Li Yunfei datang untuk memetik buah murbei hari ini. Tetapi karena tidak ingin membunuhnya dan tangannya terkena bau busuk, dia menendang pohon itu beberapa kali, mencoba menakutinya. Sayangnya, makhluk ini sangat bandel dan mudah marah. Ia memiringkan kepalanya, mengangkat kepalanya, dan mendesis ke arah Li Yunfei. Mungkin sedang musim bertelur dan sangat agresif, mencoba menyerbu dan menyerang Li Yunfei beberapa kali. Li Yunfei tidak ingin membunuh ular itu. Bukan karena dia telah menjadi seorang Buddhis, atau karena dia tiba-tiba berubah pikiran dan bergabung dengan barisan aktivis hak-hak hewan, tetapi karena dia sudah muak makan ular dan ingin mengubah kebiasaannya akhir-akhir ini, yaitu makan makanan vegetarian, minum teh pencerahan, dan menikmati buah-buahan. Jadi, ular yang mudah marah ini lolos tanpa terluka. Ketika Li Yunfei menggunakan tongkat untuk melepaskannya, ular itu masih dengan marah menjulurkan lidahnya ke arahnya, tampak seperti siap bertarung sampai mati. Dasar makhluk tak tahu terima kasih. Besok aku akan menyuruh Ertuzi memakanmu. Ertuzi adalah burung langgir falcon yang diberi makan oleh Li Yunfei. Burung itu belakangan ini mengerami telur di ruang sempit tersebut, dan sarang telur ini sudah berlangsung begitu lama sehingga Li Yunfei mengira burung itu tidak akan bertelur atau mengerami telur lagi. Semua orang menghela napas lega ketika melihat ular itu dengan enggan merayap ke rerumputan dan pergi. Li Yunfei, seperti monyet, memanjat ke puncak pohon dan hanya memetik buah murbei yang paling segar. Jika terlalu matang, lalat akan menggigitnya, dan meskipun dicuci, buah itu tidak akan terlalu higienis. Untungnya, murbei putih matang lebih lambat daripada murbei ungu. Murbei ungu sudah dijual selama lebih dari 20 hari, sementara murbei putih baru mulai matang. Li Yunfei memetik satu dan memasukkannya ke mulutnya untuk mencicipi. Sensasi manis, asam, dan lengket meledak di mulutnya. Karena jarang makan murbei, ia merasa murbei putih sangat lezat. Meskipun bukan dari tempat kecil itu, ia tetap merasa puas. Wah, ini enak sekali, kata Li Yunfei sambil bertengger di dahan pohon, sengaja menggoda 2 orang di bawahnya. Kakak ipar, jangan makan sendirian, patahkan beberapa ranting dan lemparkan juga untuk kami. Keluh Yang Yudie sambil melompat-lompat gelisah, ingin memanjat pohon tetapi takut ular dan ulat sutra. Karena pohon murbei sangat rapuh, mematahkan cabang-cabang kecil dan melemparkannya bersama-sama dapat secara efektif melindungi pohon murbei agar tidak patah, dan pohon murbei tidak akan mengurangi hasil panennya karena cabang yang patah. Kalau aku boleh pilih satu, aku akan langsung memberikannya pada istriku. Sebaiknya kau jangan ikut campur.
Li Yunfei tertawa penuh kemenangan. Setelah disiksa oleh iparnya selama berhari-hari, akhirnya ia mendapat kesempatan untuk membalas dendam. HMPH, apa hebatnya buah-buahan itu? Itu cuma beberapa buah murbei, bukan berarti kita belum pernah memakannya sebelumnya, kata Yang Yudie dengan cemberut, sengaja memalingkan wajahnya. Li Yunfei tersenyum pada saudara iparnya, tahu bahwa dia berpura-pura marah, dan sengaja hanya mematahkan ranting kecil, lalu melemparkannya kepada istrinya, Yang Yunu. Ranting kecil itu penuh dengan buah murbei, mungkin puluhan buah dengan berbagai ukuran. Yang Yunu menutup mulutnya dan terkekeh, lalu menggenggam ranting kecil itu erat-erat di tangannya. Dia memetik buah murbei yang montok dan memasukkannya ke mulutnya. Rasa manis dan asamnya sangat cocok untuknya, dan dia dengan gembira berseru bahwa rasanya enak sekali. Memanfaatkan kelengahan sesaat kakaknya, Yang Yudie, adik ipar, merebut ranting kecil itu, melompat beberapa meter, dan dengan penuh kemenangan mengejek Li Yunfei sambil berteriak, HMPH, kalau kau tidak memberiku sedikit, aku akan mencuri milik istrimu. Li Yunfei pertama-tama menatapnya dengan wajah tegas, lalu menunjuk dengan ngeri ke tanah di belakangnya dan berteriak, apa itu? Wajah Yang Yudie langsung pucat pasi. Dia tak berani menoleh, berteriak, melemparkan ranting di tangannya, lalu berlari seperti kelinci, melompat-lompat, bersembunyi di belakang kakaknya sebelum berani melirik ke tempat dia berdiri tadi. Di sana tidak ada apapun kecuali beberapa gulma dan tanaman merambat. Ulat, laba-laba raksasa, dan ular berbisa yang dia bayangkan tidak ditemukan dimanapun. Sederhana saja dia telah ditipu oleh saudara iparnya, Li Yunfei. Kakak ipar, kau sangat menyebalkan. Berani-beraninya kau sengaja menakutiku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yang Yudie sangat marah. Dia bergegas ke pohon murbei dan menendangnya dengan keras, tetapi Li Yunfei sedang duduk di atasnya. Sepertinya dia telah menerapkan semacam kekuatan penahan khusus pada pohon itu. Seberapa keras pun dia mencoba, pohon murbei itu tidak bergeser. Haha, aku tidak bilang apa yang ada di belakangmu. Aku hanya bertanya jenis rumput apa yang ada di belakangmu. Bukankah itu diperbolehkan? Melihat wajah kakak iparnya pucat pasi karena ketakutan, Li Yunfei merasakan kesenangan balas dendam. Dia telah disiksa olehnya beberapa hari terakhir ini, dan sekarang dia punya kesempatan, dia akan memberinya pelajaran yang setimpal. Baiklah, hentikan perdebatan. Bisakah kita memetik buah murbei dengan cara yang kurang menyenangkan? Yang Yunu tidak ingin mereka terus berdebat, jadi dia menengahi dan menenangkan mereka, sehingga pemetikan buah murbei dapat dilanjutkan. Li Yunfei memetik buah murbei dari pohon. Ketika ia menemukan ranting-ranting yang banyak berbuah murbei, ia mematahkannya dan melemparkannya ke tanah agar gadis-gadis itu bisa makan dan memetik sesuka hati. Saat ia turun dari pohon, ia telah mengisi sebuah kantong plastik dengan buah murbei, sementara kedua saudari di bawahnya juga telah mengisi sebuah kantong, dan mengatakan bahwa mereka akan membawa sebagian kembali ke mertua mereka untuk dicicipi. Makanan ini hanya populer di kalangan anak muda. Generasi yang lebih tua sudah bosan dan, meskipun rasanya enak, mereka biasanya terlalu malas untuk memakannya. Tapi bagaimanapun, itu adalah tanda kecil penghargaan mereka. Jadi Li Yunfei tidak mengatakan apa-apa. Sesampainya di rumah, Li Yunfei menyiapkan makan siang dan diam-diam pergi ke rumah Michelle untuk berbagi beberapa buah murbei yang telah dipetiknya. Michelle tampak seperti baru pertama kali makan buah murbei. Matanya berbinar saat memakannya, sambil berseru betapa enaknya buah itu. Kemudian dia mempelajari kata baru dalam bahasa Mandarin murbei. Makan siang Michelle dibuat oleh Chen Xiuzi. Meskipun dia sudah terbiasa dengan makanan Tiongkok setelah sekian lama tinggal di Tiongkok, dia sesekali masih menginginkan makanan barat. Setelah semua orang makan, dia tetap membuat salad buah, menambahkan beberapa buah murbei yang baru didapatnya ke dalamnya, dan memakannya dengan lahap sambil mengobrol dengan Li Yunfei tentang kemajuan pembangunan laboratorium. Li Yunfei sangat mendukung keputusan Michelle untuk membangun laboratorium karena dia tahu betapa pentingnya penelitiannya. Michelle mengklaim sedang mengekstrak zat aktif dari tanaman yang bermutasi, tetapi zat-zat ini sebenarnya adalah titik fokus energi spiritual materialisasi energi spiritual. Jika penelitian ini berhasil, bukan hanya dapat memperpanjang umur dan mencegah penuaan, tetapi juga meningkatkan konstitusi fisik dan bahkan meningkatkan kekuatan kultivasi para kultivator. Proses ini akan sangat sulit, tetapi selama masih ada secercah harapan, Michelle akan melanjutkan penelitiannya, dan Li Yunfei akan mendukungnya secara finansial dan material serta melindunginya. Saya pikir saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Michelle dan putrinya selama periode ini, tetapi kemudian saya menerima telepon dari Paman San dari Kilang Anggur. Fua, ini tidak akan berhasil. Setelah mengisi tong-tong dengan cairan mentah, kita tidak bisa menghubungi truk manapun. Semua pengemudi mengatakan mereka tidak akan menerima pekerjaan itu kecuali kita membayar 2 kali lipat harganya dan menjamin bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab jika tong-tong itu pecah. Paman San sangat cemas. Pabrik penyulingan baru saja dibuka, dan masalah transportasi membuatnya sangat khawatir. Dia tidak mampu merugi dalam pengiriman sebelum menghasilkan keuntungan, bukan?
Itu bukan kabar baik untuk pabrik penyulingan yang baru dibuka. Nomor telepon yang kuberikan padamu semuanya dari sopir truk yang pernah bekerja sama dengan pertanian itu. Kau tidak mungkin begitu saja tidak menghormati mereka, kan? Tanya Li Yunfei ragu-ragu. Kamu tidak tahu, sekarang sedang musim puncak transportasi. Truk sangat dibutuhkan, dan cuacanya panas, jadi truk perlu sering diperbaiki. Pengemudi juga perlu lebih banyak istirahat agar tetap bertenaga untuk mengemudi. Jadi sangat sulit untuk menemukan truk saat ini. Saya sudah menelepon 6 atau 7 kali. Dan hanya 2 atau 3 pengemudi yang tersedia. Mereka bahkan bilang saya harus menunggu sehari atau setengah hari. Dan mereka sangat tidak sopan, keluh Paman San. Begitu ya? Oke, saya mengerti. Saya akan berada di tempat penyulingan sekarang, dan kita akan bicara secara langsung. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Michelle, Li Yunfei menutup telepon dan langsung pergi ke tempat penyulingan. Li Yunfei tidak mengkhawatirkan masalah transportasi, karena pertaniannya sudah beroperasi begitu lama sehingga selalu bisa menemukan sopir truk yang cocok, dan bahkan jika sedikit terlambat, itu tidak akan menunda pembeli untuk menerima barang. Namun, begitu pabrik penyulingan dibuka, masalah transportasi mulai terlihat. Karena tidak memiliki armada transportasi sendiri, pabrik tersebut tampak tidak dapat diandalkan. Selama musim puncak transportasi, keterlambatan dapat terjadi. Ketika Li Yunfei tiba di kantor pabrik anggur, paman ketiganya berada di dalam, tanpa khawatir. Ini adalah sesuatu yang tidak dipedulikan oleh kakek kelimanya. Dan karena paman ketiganya tidak bisa menanganinya, dia hanya bisa berkonsultasi dengan Li Yunfei. Lagi pula, kilang anggur kita tidak kekurangan uang. Jika tidak ada yang membantu kita dengan transportasi, kita bisa membeli beberapa truk sendiri. Kilang anggur bisa mengangkut barang seperti biasa, dan pertanianku juga bisa mengangkut barang. Li Yunfei telah mempertimbangkan hal ini dalam perjalanan ke sini. Jadi ketika bertemu paman ketiganya, dia langsung menawarkan solusinya. Metode ini bagus, tapi sebuah truk harganya 4 atau 500 ribu yuan. Kalau mau mengangkut sayuran, kamu juga perlu membeli truk dengan fungsi pendingin, yang akan lebih mahal lagi. Kalau bisnisnya bagus, tidak apa-apa, tapi kalau bisnisnya buruk, bukankah kamu akan terjebak dengan truk itu? Kata Paman San dengan cemas. Saya tidak akan menganggur jika hari itu tiba. Saya akan membiarkan truk mengangkut barang untuk orang lain. Saya yakin saya bisa mengembalikan biaya beberapa truk. Lagi pula, ada beberapa orang di desa kami yang bisa mengemudikan truk. Danio memiliki SIM B2 dan juga bisa memperbaiki masalah umum. Dia akan sangat senang jika kami mempekerjakannya untuk mengemudikan truk. Karena pengemudi truk mendapatkan upah yang relatif tinggi. Meskipun melelahkan, pekerjaan ini dikenal sebagai pekerjaan bergaji tinggi di pedesaan. Baiklah kalau begitu, akan seperti yang kau katakan. Paman San adalah seorang kutu buku teknologi, sama sekali tidak mengerti tentang manajemen. Dia khawatir, dan Li Yunfei juga khawatir. Jika dia tidak di rumah, pabrik penyulingan akan kacau balau. Kakak iparnya ingin mengelola bisnisnya, jadi mari kita mulai dengan pabrik penyulingan. Dia seharusnya tidak terus-menerus membuat masalah di rumah. Itu hanya merepotkan. Li Yunfei menelepon dan memanggil Danio. Danio dengan senang hati mengemudikan truk ketika mendengar bahwa ia diminta melakukannya. Meskipun menjadi ketua tim pertahanan gabungan desa itu bergengsi, penghasilannya tidak banyak. Jika bukan karena usia lanjut ibunya dan seringnya sakit, ia mencegahnya untuk bekerja di luar rumah, ia pasti sudah pergi ke kota besar di selatan untuk mencari uang sejak lama. Untuk mengemudikan truk besar, pertama-tama Anda membutuhkan SIM kelas B, dan kedua, Anda membutuhkan pengalaman. Danio bisa melakukannya, tetapi pemuda lain tidak cocok kecuali mereka segera belajar mengemudikan truk besar. Namun, Danio telah mengenal banyak rekan kerja selama bertahun-tahun, dan selama gajinya tinggi, dia dapat memanggil mereka hanya dengan satu panggilan telepon, dimanapun mereka berada. Li Yunfei menawarkan gaji pokok 10.000 yuan, ditambah berbagai bonus. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak bonus yang akan didapat. Bahkan jika pekerjaan berkurang, gaji pokok tetap akan dibayarkan. Teman-teman Danio sebagian besar berasal dari sekitar kota Qinglong. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan mengemudi untuk seseorang di kampung halamannya daripada di kota selatan, apalagi yang perlu dikatakan? Sore itu, Danio menghubungi 5 pengemudi yang bersedia segera kembali dan bergabung dengan tim transportasi pabrik anggur. Ketika Li Yunfei sampai di rumah, dia menceritakan kepada istri dan iparnya apa yang telah dilakukannya siang itu, dan juga menyebutkan rencananya untuk mengatur agar iparnya menjadi manajer umum perusahaan anggur tersebut. Saya pikir kakak ipar saya tidak akan terlalu senang, tetapi yang mengejutkan, dia langsung setuju. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat beberapa bisnis Li Yunfei dalam beberapa hari terakhir, dan semuanya berjalan dengan cukup baik. Dia sama sekali tidak bisa terlibat. Jika dia bisa menemukan bisnis kecil, dia bisa secara bertahap membiasakan diri dengan operasinya dan mempraktikkan apa yang telah dia pelajari. Dia pikir dia bisa cepat memahami seluk-beluknya. Untuk membuktikan kemampuannya, Yang Yunu, ipar perempuan Li Yunfei,
langsung menunjukkan bahwa keuangan tim transportasi Li Yunfei terlalu kacau. Menggunakan uang dari pabrik anggur untuk mendirikan tim transportasi berarti pertaniannya, pabrik obat ular, dan bahkan industri lain pun akan membutuhkannya. Bagaimana pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Dan industri-industri ini tidak semuanya milik Li Yunfei sendiri. Oleh karena itu, jika tim transportasi ini ingin didirikan, dana tersebut harus digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dan menjadi entitas operasi yang mandiri secara ekonomi. Terus terang saja, itu berarti mendirikan perusahaan transportasi terpisah, dengan yang Yudi awalnya menjabat sebagai manajer umum semakin cakap, semakin banyak pekerjaan. Li Yunfei bahkan dengan jahat berpikir akan lebih baik jika saudara iparnya terlalu sibuk untuk ikut campur dalam hubungannya dengan istrinya. Setelah menyerahkan kendali kilang anggur kepada Yang Yudie, Li Yunfei merasa sangat rileks. Perasaan menghasilkan uang tanpa harus melakukan apapun sungguh memuaskan. Dia berpikir bisa berbaring di tempat tidur dan tidur siang untuk menghindari panasnya musim panas, tetapi tanpa diduga, kabar datang dari sungai bahwa seekor monyet air telah menyeret seekor domba ke dalam air, menyebabkan kepanikan di seluruh desa keluarga Li. Lokasinya masih berada di tepi sungai Xiandai di utara. Li Laohan memelihara puluhan domba. Anak domba yang biasanya merumput di tepi sungai terkadang melangkah ke air dengan kaki depannya untuk minum. Tetapi tiba-tiba sebuah bayangan gelap melesat keluar dari air, menyeret anak domba itu ke dasar, dan menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Li Laohan ketakutan. Ia bergegas kembali ke desa, berteriak-teriak, mencoba mengajak beberapa pria pemberani dan kuat untuk ikut dengannya ke tepi sungai. Ia tidak berani kembali ke tepi sungai sendirian untuk mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai. Semua orang di desa telah mendengar bahwa Li Yunfei telah menyelamatkan Gazi dari seekor monyet air di bawah air. Jadi mereka semua berbondong-bondong ke pertanian, memohon padanya untuk pergi ke utara untuk melihat-lihat. Menyelamatkan orang memang bagus, tetapi tidak ada yang berani meminta Li Yunfei untuk masuk ke air untuk menyelamatkan anak domba. Mereka semua adalah laki-laki dari desa yang sama. Dan karena Li Yunfei datang ke rumah mereka untuk meminta bantuan, dia tidak mungkin menolak. Dia hanya sedikit bingung. Bukankah mereka menangkap seekor monyet air beberapa hari yang lalu? Mengapa masih ada lebih banyak lagi? Saat menyebutkan hal ini, Li Yunfei tiba-tiba teringat pada monyet air yang telah ia tangkap di ruang sempit. Ia belum sempat mengurusnya dan tidak tahu di mana monyet itu bersembunyi sekarang. Tapi itu tidak masalah. Ia adalah dewa di dalam ruang sempit, jadi menemukan apapun di sana tidak akan terlalu sulit baginya. Sekelompok besar orang tiba di tepi sungai Xiandai di utara. Li Tua, yang masih terguncang, menceritakan apa yang baru saja dilihat dan didengarnya. Ia berkata bahwa sosok gelap itu, setinggi setengah tinggi badan seseorang, melompat dan melesat keluar dari air, menyeret dombanya ke dasar, dan menghilang setelah beberapa percikan air. Adapun mengenai seperti apa rupa sosok bayangan itu, dia tidak bisa memastikan. Dia tidak bisa menggambarkannya dengan baik. Dia hanya mengatakan bahwa sosok itu ditutupi bulu, tampak berwarna coklat gelap, memiliki ekor besar, terlihat seperti monyet besar, dan sangat cepat, menghilang dalam sekejap mata. Ini tampak mirip dengan monyet air yang ditangkap Li Yunfei, jadi pasti jenisnya sama. Aku pernah mendengar desas-desus sebelumnya bahwa monyet air berkeliaran di sungai Xiandai, tetapi aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak di dekat sini. Ketika Li Yunfei tiba di tepi sungai, ia mendapati bahwa tidak ada petunjuk berguna yang tertinggal. Jika ia harus menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk mendeteksinya, domba itu pasti berdarah ketika diseret ke dalam air, karena masih ada bau samar darah di air di dekatnya. Monyet air macam apa ini? Apakah ini monyet yang sama yang menangkap Gazi terakhir kali? Semuanya, mari kita pikirkan cara untuk membunuh monyet air ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus membuat masalah di sini. Tepat sekali. Jika kita membiarkan mereka terus menimbulkan masalah di sini, kita semua tidak akan merasa tenang. Anak-anak mudah lupa. Dan dengan cuaca panas, mereka ingin bermain air sepanjang waktu, dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu monyet air lagi? Kenapa kita tidak menyiapkan jaring besar dan mencoba menangkap beberapa monyet air di sekitar sini? Sekalipun kita tidak berhasil menangkapnya, setidaknya kita bisa menakut-nakuti mereka. Semua orang punya pendapat masing-masing, mengobrol dan berdiskusi, tetapi tidak ada yang memberikan saran yang tepat. Beberapa bahkan tanpa malu-malu menyarankan bahwa karena Li Yunfei tidak takut pada monyet air, dia seharusnya langsung masuk ke air dan mencarinya, lalu membawanya ke atas. Namun, saran ini langsung disambut dengan cercaan dari para pria, muda dan tua, yang berkata, bahkan jika kau menjual dirimu 1000 kali, 100.000 kali, kau tidak akan bernilai sehelai rambut pun di kepala Fua. Kau berani-beraninya menyarankan dia masuk ke air? Kenapa kau tidak berani masuk sendiri? Li Yunfei terkekeh dalam hati, melirik pria itu. Ternyata itu Xuangxi, sepupu Hongqi. Hongqi dan keluarganya berselisih, dan akibatnya, seluruh klan Hongqi tidak berurusan dengan keluarga Li Yunfei. Ketika tiba waktunya untuk merekrut pekerja, mereka tidak mau datang, terlalu malu untuk muncul. Jadi, terkadang,
Ketika mereka menganggur dan tidak punya penghasilan, mereka hanya bergosip di belakang Li Yunfei. Rumor bahwa Michelle dan Li Yunfei berselingkuh mungkin berasal dari orang-orang ini. Secara kebetulan, mereka benar. Silakan saja, apa yang perlu ditakutkan? Tapi mari kita perjelas dulu. Jika aku berani masuk, apakah Fua berani masuk ke air? Xuangxi sangat marah dan malu karena dimarahi sehingga ia benar-benar melepas pakaiannya di depan umum dan hendak masuk ke air. Li Yunfei tidak terpengaruh oleh provokasi itu dan tertawa sinis. Aku sudah pernah ke air sekali dan bahkan menyelamatkan Gazi sendiri. Karena kau berani, kenapa kau tidak masuk dan mencobanya dulu? Jangan terlalu takut sampai kakimu lemas dan kau tidak bisa berenang lagi. Atau orang-orang akan menertawakanmu. Sembari berbicara, Li Yunfei duduk di atas batu besar di tepi sungai. Tersenyum sambil menyaksikan Xuangxi tampil, seperti sedang menonton pertunjukan sirkus. Siapa yang takut? Kau menyelamatkan Gazi hari itu? Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Jika kau hanya secara acak menarik Gazi keluar dari air dari suatu sudut lalu membual bahwa kau menyelamatkannya dari monyet air, tidak ada yang akan tahu kau berbohong. Jika kau memang sehebat itu, ayo kita masuk ke air bersama, cari monyet air itu, dan tangkap. Itu baru keahlian sejati. Sambil berbicara, Xuangxi melepas pakaiannya hingga hanya mengenakan celana pendek. Jika kau benar-benar masuk ke air, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ikat tali di pinggangmu dulu, agar jika kau benar-benar terbunuh oleh monyet air, keluargamu tidak akan menyalahkanku. Li Yunfei juga terpancing oleh Xuangxi dan berbicara dengan kasar. Kau meremehkan orang lain? Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena punya uang. Kau punya istri dan anak, tapi masih saja main-main di luar. Aku, Xuangxi, paling membenci orang kaya sepertimu. Kalau kau tidak bisa dibandingkan, katakan saja. Kenapa terus mengeluh? Kalau kau laki-laki, ikut aku ke air. Setelah mengatakan itu, Xuangxi bergegas menyusuri tepi sungai secepat angin dan melompat ke air dengan cipratan. Saat itu sudah larut malam, matahari terbenam, dan air sungai, yang telah dipanaskan sepanjang hari, terasa agak hangat di permukaan. 2 atau 3 meter di bawah permukaan, air tetap hangat, tetapi lebih jauh ke bawah, airnya sangat dingin. Hehe, aku tidak meremehkan siapapun, aku hanya meremehkanmu. Baiklah. Jika kau ingin masuk ke air, silakan. Tapi jika kau benar-benar tidak mengikat tali dan tenggelam, jangan salahkan aku. Semua orang harus menjadi saksiku. Li Yunfei sama sekali tidak menganggap serius provokasi orang ini. Orang ini tidak pantas dibandingkan dengannya. Dia bahkan tidak mau repot-repot marah pada orang seperti ini. Semua orang tertawa. Orang-orang ini semuanya memiliki teman baru atau lama yang bekerja di pertanian Li Yunfei. Dan tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tidak memiliki niat khusus untuk menjilatnya. Setelah mendengar kata-kata Li Yunfei, mereka semua berteriak bahwa mereka dapat menjaminnya. Beberapa bahkan berteriak pada Xuangxi di sungai, mengutuknya karena menyeret Fua ke dalamnya. Bertanya apa yang salah dengannya, mengatakan bahwa sudah larut malam, apa yang mungkin dia temukan di air? Mereka berkata jika dia benar-benar mampu dan pintar, dia harus menunggu sampai semua orang menarik jaring bersama-sama untuk mencari monyet air. Banyak tangan meringankan pekerjaan, dan jika mereka bertemu monyet air, mereka akan memiliki kesempatan untuk melawan. Saat semua orang membuat keributan, roh Li Yunfei memasuki ruang kecil itu, melayang di udara, untuk mencari tempat persembunyian monyet air. Dalam ruang yang sempit itu, indera ilahi Li Yunfei sangat kuat, mampu meliputi setiap sudut dan setiap inci tanah di dalamnya. Cicit, cicit, tampaknya terancam, monyet-monyet air yang bersembunyi di kolam salamander mengeluarkan suara-suara gelisah. Meskipun samar, suara-suara itu dapat terdengar dengan jelas oleh Li Yunfei. Haha, jadi kau di sini. Li Yunfei berbalik, matanya berkilat seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di atas kolam salamander dan melihat bahwa sesuatu telah menggali lubang kecil yang tersembunyi di sudut tenggara kolam, dan bahkan tahu cara menutupinya dengan gulma. Dengan pegangan yang lembut, dia menarik monyet air itu keluar dari guanya, lalu menggantungnya di udara untuk mengamati penampilannya dari dekat. Makhluk ini memiliki penampilan yang sangat tidak biasa. Tingginya lebih dari 110 cm, dengan bulu berwarna abu coklat dan kulit yang mengkilap. Ekornya yang besar tebal di pangkal dan menipis di ujung. Panjangnya sekitar 60-70 cm. Sekilas, kepalanya tampak seperti kepala anjing laut. Ia memiliki telinga kecil dan bulat, kumis putih panjang dan kaku, serta beberapa gigi tajam. Sekilas, ia tampak seperti berang-berang, tetapi jelas berbeda karena anggota tubuhnya lebih tebal dan cakarnya berselaput tetapi lebih tajam. Tidak heran ia begitu kuat di air. Hanya dengan melihat otot-otot yang kuat di anggota tubuhnya saja sudah menunjukkan betapa ganasnya ia. Dengan ukurannya, ia sebanding dengan macan tutul di darat, tetapi jika macan tutul jatuh ke air, ia pasti akan dibunuh secara brutal oleh makhluk ini. Tentu saja, di darat, dengan ukuran dan cakar tajamnya,
ia pasti bisa melawan macan tutul. Jadi kau monyet air, tidak ada yang istimewa tentangmu. Mengapa kau begitu ganas di air? Li Yunfei membuka mulutnya yang besar dan memperlihatkan deretan gigi tajam. Ia tidak melihat organ berbentuk tabung untuk menghisap darah, yang berarti rumor tentang kemampuannya menghisap darah itu tidak benar. Lalu aku meremas cakarnya dan mendapati bahwa monyet air itu, meskipun ketakutan, masih cukup kuat. Aku menarik beberapa kali, tetapi tidak bisa membuka kakinya yang terlipat. Spesies apa ini? Kelihatannya setidaknya 60 atau 70% mirip berang-berang. Mungkinkah ini varietas berang-berang yang bermutasi? Li Yunfei mengelilingi monyet air itu beberapa kali dan menemukan bahwa hewan itu memiliki ciri-ciri jantan yang jelas. Jika yang berada di dalam air adalah betina, dan saat ini sedang menyusui atau dalam masa estrus, maka itu akan menjelaskan mengapa monyet air jantan tidak membunuh Gazi hari itu, tetapi malah memilih untuk menangkapnya hidup-hidup. Banyak hewan cenderung menjadi agresif dan mudah tersinggung selama periode estrus atau laktasi mereka. Mengingat temperamen berang-berang, setelah melahirkan, induk betina perlu makan banyak, baik dengan berburu sendiri atau dengan bantuan pejantan. Pada hari itu, monyet air jantan menangkap seekor Gazi dan bermaksud membawanya kembali ke pasangannya sebagai makanan. Itulah sebabnya ia tidak membunuhnya. Namun, karena Gazi kebetulan mengenakan pelampung renang, monyet itu kesulitan menyelam bersamanya. Marah, ia menusuk pelampung renang itu dengan cakarnya yang tajam. Tetapi pelampung itu tersangkut di cakarnya dan ia tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Kemudian, ia terjerat dalam gumpalan rumput laut yang besar, membuat gerakannya semakin lambat dan sulit, yang memberi Li Yunfei kesempatan untuk menemukannya dan menyelamatkan Gazi. Li Yunfei menangkap monyet air jantan, dan monyet air betina pasti kelaparan. Jika menangkap ikan tidak cukup untuk memuaskan rasa laparnya, dia pasti akan mencoba menangkap hewan yang lebih besar. Jadi sore ini, anak domba kecil itu berada dalam masalah besar. Ia diserang oleh monyet air betina dan diseret ke dalam air untuk dimakan. Li Yunfei merasa bahwa jika spekulasinya sebelumnya benar, maka sarang monyet air ini seharusnya berada di dekat tempat dia menemukan Gazi 2 hari yang lalu. Tempat itu berada di tepi utara, ditumbuhi gulma, dengan tumpukan batu di sekelilingnya, dan celah-celah gelap di mana-mana, yang merupakan tempat yang tepat bagi monster air ini untuk bersembunyi. Setelah mengamati monyet air itu, Li Yunfei merasa bahwa selain kekuatannya yang luar biasa di dalam air, hewan itu tidak memiliki kekuatan aneh lainnya, dan jejak terakhir rasa takut yang dimilikinya pun lenyap. Setelah keluar dari ruang sempit itu, mereka mendapati Xuangxi terlalu kelelahan bahkan untuk berteriak di sungai, dan penduduk desa tidak terlalu memperhatikannya. Saat malam tiba, mereka mendesaknya untuk naik ke darat, agar ia tidak terseret ke bawah air oleh monyet air dan tidak dapat diselamatkan lagi. Xuangxi juga merasa takut. Terlepas dari apakah orang-orang di pantai mengejek atau mengolok-oloknya, dia merasa seperti gagal karena tidak mampu memprovokasi Li Yunfei. Dia merasa sangat lesu saat berenang di air. Matahari sudah mulai terbenam, dan dia terlalu lelah untuk berada di dalam air lebih lama lagi. Setelah dengan gemetaran sampai di darat, dia dengan marah berteriak pada Li Yunfei, "Baiklah, kau tidak berani masuk ke air hari ini, tetapi besok semua orang akan mencari monyet air. Apakah kau berani berlomba denganku untuk melihat siapa yang menemukan dan menangkap monyet air terlebih dahulu? Kau, jangan sampai terseret ke dasar air oleh si monyet air itu dan tenggelam, atau istrimu akan mulai menangis dan membuat masalah lagi untukku. Para tetua ada di sini mengawasi. Kau sudah memprovokasiku berkali-kali. Jika aku tidak setuju, akan terlihat seperti aku takut padamu. Kalau begitu, ayo kita ke dalam air di sini besok pagi dan adakan kontes keterampilan bawah air." Li Yunfei tidak ingin berurusan dengan pria ini, tetapi melihatnya begitu bersemangat dan bertekad untuk berkelahi, akan terlalu memalukan untuk menolak. Semua orang mengira Xuangxi sudah keterlaluan. Bahkan bodhisattva dari tanah liat pun punya temperamen. Namun dia bersikeras menyeret Li Yunfei ke dalam air untuk menangkap monyet air. Bagaimana mungkin hidupmu yang tak berharga itu bisa dibandingkan dengan hidup Fua? Dia orang terkaya di kota, dengan istri yang cantik dan selir itu juga. Mengapa dia harus membandingkan dirinya denganmu? Meskipun Li Yunfei setuju, beberapa orang tetap memarahi Xuangxi karena ketidaktahuannya. Sementara yang lain menasihati Li Yunfei untuk tidak memperhatikan Xuangxi dan bahwa tidak perlu repot-repot dengan orang seperti itu. Namun, desa tersebut memiliki aturan yang cukup sederhana dan jujur. Jika Anda setuju untuk mengikuti kompetisi, Anda harus menepati janji Anda. Jika seseorang mengingkari janjinya, mereka akan ditertawakan oleh penduduk desa seumur hidup mereka. Dan sekaya apapun mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Li Dazui tertawa terbahak-bahak, seolah bermaksud menyebarkan kabar tentang kontes tersebut, dan mengatakan bahwa semua orang harus datang ke sini setelah sarapan besok. Terlepas dari apakah mereka bisa menangkap monyet air atau tidak, setidaknya mereka harus menonton kontes Li Yunfei dan Li Xuangxi di sungai. Ketika Li Yunfei kembali ke villa, dia tidak ingin memberitahu istrinya tentang kompetisi itu karena menurutnya itu terlalu sepele. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya,
Dia dapat dengan mudah mengalahkan Li Xuangxi 1000 kali tanpa melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Namun, temannya yang usil, Li Yunchong, entah bagaimana mendengar kabar itu, segera bergegas kembali dari kota. Begitu memasuki halaman villa, dia berteriak, "Saudara Fua, ku dengar kau dan Xuangxi akan pergi ke sungai besok untuk mengadakan kompetisi menangkap monyet air? Apa kau sudah gila? Ini sama saja bunuh diri. Berani-beraninya kau menjadikan ini kompetisi?" Li Yunfei sedang berada di ruang tamu membantu istri dan iparnya memetik sayuran ketika dia mendengar Li Yunchong berteriak seperti itu, dan dia langsung merasa ingin menjahit mulut Li Yunchong agar tertutup. "Apa yang kau bicarakan, nak? Ini hanya urusan desa yang sepele. Kenapa kau, Direktur Li, punya waktu untuk mengkhawatirkannya?" Li Yunfei tidak ingin dia membahasnya lagi, jadi dia sengaja menggodanya tentang statusnya yang mengaku sebagai wakil direktur. Li Yunchong sama sekali tidak malu. Sebaliknya, dia bangga. Ketika temannya memanggilnya Direktur Li, dia langsung tertawa dan berkata, "Haha, saya wakil direktur, masih belum mencapai posisi direktur. Hei, apakah kalian sedang memetik sayuran, nyonya-nyonya? Apa yang akan kalian makan untuk makan malam ini? Saya membawa 2 botol anggur berkualitas di sepeda motor saya. Kita bisa makan bersama." "Oh, kalian punya tamu malam ini? Siapa wanita cantik ini? Dari mana dia berasal? Urus saja urusanmu sendiri, Li Datou. Kau baru beberapa hari menjadi polisi dan sudah bertingkah sombong. Apa kau pikir aku bisa datang dari mana saja sesuka hatiku? Apa kau mau memeriksa kartu identitas rumahku?" Yang Yudie mengangkat dagunya dan menatapnya tajam, tetap duduk di sofa tanpa bergerak sedikit pun. "Hah? Bagaimana kau tahu nama panggilanku? Apakah kita sedekat itu?" Li Yunchong begitu bingung dengan omelan Yang Yudie sehingga ia tidak ingat siapa wanita itu untuk waktu yang lama. "Apakah kau buta? Kau bahkan tidak bisa mengenali bibimu sendiri. Apakah kau lupa siapa yang menendangmu ke sungai tahun itu?" Yang Yudie berinisiatif menceritakan kembali kejadian yang pernah dialaminya saat itu, sambil tetap mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan tampak angkuh. Mata Li Yunchong hampir keluar dari rongganya saat dia berseru, "Hah? Kau? Dasar tombau. Sialan. Bagaimana kau bisa berubah menjadi begitu cantik? Perempuan banyak berubah saat tumbuh dewasa, tapi tidak sebanyak ini. Apa kau melakukan operasi plastik?" Mendengar seseorang memuji penampilannya, meskipun adanya tidak terlalu menyenangkan dan bahasanya tidak terlalu sopan, Yang Yudie tetap sangat senang dan tertawa riang. "Nenek cantik kan? Bukankah kamu tiba-tiba merasa terhormat karena aku pernah memukulimu waktu kita masih kecil? Suatu kehormatan, sungguh suatu kehormatan. Bibi tersayang, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Kapan Bibi tiba? Kenapa Bibi tidak memberitahuku? Kakak Fua, kau sungguh tidak adil. Kau punya ipar perempuan yang begitu cantik, dan kau malah menyembunyikannya dariku." Li Yunchong berseru dengan kesal. Li Yunfei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada menghina, "Matamu hanya tertuju pada Narcissus yang sedang syuting di kaki gunung. Dia sudah lebih dari setengah tahun tidak datang ke tempatku. Kenapa aku harus memberitahumu? Dia bahkan tidak mampir ke rumahku saat menghadiri pembukaan kilang anggur 2 hari yang lalu. Saudaraku, di matamu, apakah aku benar-benar orang yang sombong dan picik? Saudaraku, kau telah berbuat salah padaku begitu banyak. Aku hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, fokus pada pencapaian tujuan yang telah kita sepakati. Ada pepatah, polisi yang tidak ingin menjadi kepala kantor polisi bukanlah polisi yang baik. Begitu aku menjadi kepala kantor polisi, jika kau pernah mengalami masalah, aku akan mengurus semuanya untukmu. Oke, hentikan. Kamu bahkan belum resmi diangkat, tapi sudah memancarkan aura korupsi. Apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar berkuasa di masa depan? Jika kamu ingin makan, bantulah memetik sayuran. Jangan beri aku kata-kata manis dan klise resmi yang kosong itu tidak akan berhasil di sini." Li Yunchong sangat frustrasi dengan reaksi negatif itu sehingga dia hanya bisa duduk cemberut di sofa sambil memetik sayuran. Sementara matanya terus melirik Yang Yudie, seolah mencoba mencari bukti bahwa dia telah menjalani operasi plastik. "Hei, kau yang rabun jauh, sudah cukup menatap? Kalau kau terus menatap, aku akan menagihmu. Sayuran apa yang kau pilih? Apa kau tidak melihat lubang cacing besar di buncis itu? Pergi sana, minggir dari jalanku. Ambil minuman keras yang enak dari motormu. Kalau minuman kerasnya tidak cukup enak, jangan harap bisa makan gratis di sini malam ini." Mungkin karena terbiasa bermain kasar saat kecil, Yang Yudie sering menindas teman kecilnya yang selalu mengikuti kakak iparnya itu. Sekarang, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu, dan sikapnya yang suka memerintah sangat mendominasi. Yang Yunu tak tahan lagi dan menasihati, "Saudari, jaga nada bicaramu. Apapun yang terjadi, Datou sekarang adalah pemimpin di kota ini. Agak tidak pantas bagimu untuk meremehkannya begitu saja hanya dengan satu kalimat." Benar, sama sekali tidak. Haha, aku suka cara Yudi memarahiku.
seperti saat kita masih kecil. Jika dia mengubah sikapnya, mungkin aku tidak akan terbiasa. Kalian ngobrol dulu, aku akan mengambil anggur, Jianan Chun, anggur itu enak sekali, beberapa ratus yuan per botol. Li Yunchong tersenyum ramah dan berlari keluar untuk mengambil anggur. Setelah Li Yunchong pergi, iparnya, Yang Yudie, menatap Li Yunfei dengan rasa ingin tahu untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Kakak ipar, penampilan temanmu malah semakin buruk sejak dewasa. Bagaimana mungkin kau malah semakin tampan daripada saat masih kecil? Aku selalu berpikir bahwa jika kau menjadi jelek saat dewasa, adikku pasti tidak akan menyukaimu seperti orang bodoh yang sedang jatuh cinta lagi." Yang Yunu menatapnya tajam, berkata dengan marah, "Adik kecil, bagaimana kau bisa berbicara tentang kakakmu seperti itu? Apa kau tidak mengerti hubungan antara kakak iparmu dan aku? Seolah-olah aku ini orang yang sangat terobsesi dengan penampilan sepertimu. Aku peringatkan kau serius, jika kau terus begini." "Hehehe, Kak, aku salah bicara. Hubunganmu dengan kakak ipar ya. Pokoknya, aku menilai kalian berdua berdasarkan standar piciku sendiri. Ah, kalau bukan karena membantumu membalas dendam, aku tidak akan berakhir dibenci semua orang. Kakak ipar tidak terlalu memperhatikanku beberapa hari terakhir ini, dan dia bahkan sengaja menakutiku dengan ular," kata Yang Yudie, suaranya penuh keluhan saat ia menceritakan pengalamannya yang menyakitkan. Li Yunfei tercengang. Kemampuan kakak iparnya untuk membalikan keadaan bahkan lebih hebat dari yang dia bayangkan. Lupakan saja, dia memutuskan untuk tidak berdebat lagi dengannya dan pergi ke dapur untuk mulai bekerja. Namun, diam-diam dia merasa lega karena berkat gangguan kakak iparnya, semua orang sepertinya lupa menanyakan tentang menangkap monyet air. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ketika Li Yunchong membawa kembali 2 botol anggur dan mulai berdebat dengan Yang Yudie lagi, istrinya, Yang Yunu, masuk dan memasukkan sayuran yang telah dipetiknya ke dalam wastafel untuk dicuci. "Apa kau bersaing dengan Xuangxi? Menangkap monyet air? Apa kau lupa apa yang kukatakan terakhir kali? Seberapa terampil pun kau, itu di darat. Jika kau bertemu monyet air di air, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?" Mata Yang Yunu memerah saat dia berbicara. Li Yunfei tidak menyangka istrinya akan begitu peduli dengan hal ini, jadi dia segera menghiburnya. "Jangan menangis, sungguh tidak ada bahaya. Sekuat apapun monyet air itu, bisakah ia dibandingkan denganku? Apakah kau lupa betapa kuatnya aku? Hehe, orang lain mungkin tidak tahu, tapi kau pasti tahu. Satu jariku memiliki kekuatan 1000 pon. Bukankah kau sering memarahiku, menyebutku monster manusia? Menyebalkan sekali. Aku sedang membicarakan hal serius denganmu, dan kau masih saja bercanda?" Yang Yunu teringat kejadian memalukan itu, dan Li Yunfei menyela suasana hatinya yang sedih dan kesal. Dia terkekeh, memecah ekspresi muramnya. "Karena kau sudah bertaruh dengan Xuangxi di depan seluruh desa, aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Tapi aku juga harus pergi besok. Jika kau dalam bahaya, aku akan melompat dan mati bersamamu. Mari kita lihat apakah kau berani melakukan hal berbahaya lagi." Tak sanggup menahan serangan lembut namun penuh kekesalan dari istrinya, Li Yunfei hanya bisa mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa ia sangat mampu dan tidak akan terjadi apapun padanya. Ia bahkan mengklaim bahwa monyet air itu sebenarnya adalah berang-berang, karena beberapa orang di internet telah membuat spekulasi serupa, tetapi tanpa bukti apapun. Suasana makan sangat meriah, dan dengan kehadiran kakak ipar dan Li Yunchong, sulit untuk menikmati ketenangan sejenak. Untungnya, setelah selesai makan, Li Yunchong harus kembali ke kantor polisi kota untuk bertugas, dan Yang Yudie sudah selesai menyampaikan apa yang ingin dia katakan kepadanya. Jadi dia tidak tertarik padanya untuk sementara waktu. Namun, sebelum pergi, Li Yunchong memperingatkan bahwa ia akan datang ke desa keesokan paginya untuk mengawasi semua orang menangkap monyet air, dan bahwa polisi akan mengirim orang jika ada bahaya nyata, karena senjata mereka tidak boleh diremehkan. Li Yunfei menyeringai. "Kau bahkan tidak bisa membidik dengan benar di dalam air. Itu berbahaya. Kau tidak akan membunuh monyet air itu meskipun kehabisan peluru." Tapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini seharusnya masalah desa kecil, tetapi mengapa sepertinya akan membesar? Akankah para turis yang datang besok juga ikut menjadi penonton? Tidak ada yang terucap malam itu. Meskipun Yang Yunu enggan membiarkan Li Yunfei mengambil risiko apapun, dia tahu aturan desa janji adalah janji, dan tidak ada alasan untuk mengingkari janji. Saat mereka tidur, Yang Yunu hanya bisa menggenggam lengan Li Yunfei erat-erat, berharap ini akan memberinya semua kekuatan yang dimilikinya. Keesokan paginya, Li Yunfei bangun pagi-pagi sekali, tetapi ada orang lain yang bangun lebih pagi lagi. Li Yunfei baru saja melangkah ke halaman dan bahkan belum mencuci muka atau menggosok giginya ketika Mao Dan dengan gembira melambaikan undangan pernikahan dan permen di tangannya dan berteriak kepada Li Yunfei, "Saudara Fua, aku akan menikah. Aku datang untuk memberimu permen pernikahan. Benarkah? Selamat." Li Yunfei juga senang mendengar ucapan Mao Dan. Mao Dan telah melewati cukup banyak rintangan untuk akhirnya menikah hari ini. Itu bukanlah hal yang mudah baginya.
Orang-orang seusianya sudah memiliki anak yang memanggilnya ayah. Sekarang setelah pasangan kekasih ini akhirnya resmi menjadi suami istri, itu melegakan semua orang. Li Yunfei membuka undangan yang menunjukkan tanggal 10 hari lagi. Dia tersenyum dan menyimpan permen pernikahan, lalu berkata kepada Mao Dan, "Baiklah, Yunu dan aku akan menghadiri pernikahanmu bersama." Ketika Mao Dan mendengar bahwa Li Yunfei akan menghadiri pernikahannya, dia langsung merasa senang. Siapa Li Yunfei? Dia adalah orang paling berpengaruh di kota itu. Bahkan sekretaris partai kabupaten pun akan menghormati Li Yunfei. Jika Li Yunfei datang untuk menghadiri pernikahannya, bukankah wajahnya akan tertutup beberapa lapis lemak, bersinar terang? Yang Yunu juga ikut berdiri. Melihat penampilan Mao Dan yang tampak gembira, dia tahu bahwa Mao Dan setiap hari tinggal di peternakan babi dan tidak menyadari persaingan antara Li Yunfei dan Xuangxi hari ini. Yang Yunu terlalu banyak memikirkannya dan tidak ingin merusak suasana hati Mao Dan yang baik, jadi dia merahasiakan hal itu. Cat Egg, setelah kamu menikah, aku akan meminta kakakmu memberimu beberapa hari libur agar kamu dan iparmu bisa pergi bersenang-senang. Kamu bisa kembali setelah selesai. Yang Yunu memberitahu Cat Egg kabar gembira lainnya. Benarkah? Mata Cat Egg awalnya berbinar, tetapi kemudian meredup. Pengeluaran kita akan meningkat setelah kita menikah. Aku harus segera mencari uang. Soal bersenang-senang, kita bisa membicarakannya nanti. Lagi pula, apa yang akan terjadi pada peternakan babi hutan jika aku pergi? Aku tidak bisa pergi. Sulit untuk mengatakannya. Mintalah Paman Si untuk menjaganya. Kamu bisa bersenang-senang selama 2 hari. Anggap saja itu liburan. Li Yunfei meremas pasta gigi sambil berjalan mendekat dan berkata kepada Mao Dan, "Lagi pula, kamu baru menikah, dan hatimu tidak sepenuhnya tertuju pada peternakan hewan. Lebih baik membiarkanmu bersenang-senang selama 2 hari." Cat Egg mengangguk gembira setelah mendengar kata-kata Li Yunfei, lalu pergi membagikan undangan dan permen pernikahan kepada orang-orang lainnya. Sungguh hal yang luar biasa bahwa sepasang kekasih akhirnya bisa menikah. Li Yunfei menghela napas sambil memandang telur kucing yang bahagia itu. Yang Yunu, yang berdiri di belakangnya, menambahkan dengan masam, pasangan lain akhirnya menikah. Tetapi kau membawa pulang setiap wanita yang kau temui tidak. Kau membawa pulang satu wanita besar sambil menggendong seorang wanita kecil. Setelah mendengar ucapan Yang Yunu, Li Yunfei terkekeh 2 kali tanpa berkata apa-apa. Meskipun Yang Yunu masih mengeluh, penghalang di hatinya telah hancur. Selama dia tidak melakukan hal yang berlebihan, kehidupan bahagia mereka dapat berlanjut. Setelah pasangan itu makan dan minum sepuasnya, mereka dengan santai berjalan menuju tepi sungai. Tepi sungai sudah dipenuhi orang, termasuk penduduk desa dan wisatawan. Mereka semua tertarik setelah mendengar bahwa seseorang akan masuk ke air untuk menangkap monyet air yang menakutkan itu. Li Yunchong juga membawa polisi desa, yang kemudian berjaga-jaga untuk menjaga ketertiban. Li Yunchong berulang kali memperingatkan Xuangxi bahwa orang ini selalu membuat masalah bagi Li Yunfei, dan Li Yunchong sudah lama ingin menindak orang itu. Namun, Xuangxi cukup sabar dan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kakak ipar saya, Yang Yudie, juga mengatakan akan datang, tetapi dia pergi keluar pagi-pagi sekali karena alasan yang tidak diketahui, dan saya masih belum melihatnya. Banyak orang dari faksi Xuangxi datang ke desa untuk membantu Xuangxi dalam taruhannya dengan Li Yunfei. Mereka bahkan membawa genderang besar untuk menyemangatinya. Orang-orang ini tiba lebih awal daripada Xuangxi dan mulai menyebarkan desas-desus bahwa Li Yunfei lebih rendah dari Xuangxi. Penduduk desa hanya tertawa ketika mendengar ini. Tetapi para turis, yang tidak memahami situasinya, justru mempercayainya. Lihat itu, orang terkaya di desa kita ada di sini. Dia ingin pergi ke sungai bersamaku untuk menangkap monyet. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian semua bahwa bahkan orang terkaya pun tidak bisa melakukan segalanya. Kata-kata Xuangxi penuh dengan sarkasme ketika melihat Li Yunfei. Tetapi kerumunan itu lebih mengarahkan sarkasme mereka kepada Xuangxi. Apa yang bisa kau lakukan, Fua juga bisa melakukannya. Dan apa yang bisa dilakukan Fua, kau jelas tidak bisa melakukannya. Yang bisa kau lakukan hanyalah melontarkan keluhan. Apalagi keahlianmu? Penduduk desa tanpa ragu-ragu menunjukkan rasa jijik mereka kepada Xuangxi. Xuangxi pura-pura tidak mendengar, berdiri, menatap Li Yunfei, dan berkata dengan lantang, "Li, orang terkaya, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Tak perlu dikatakan lagi, siapapun yang menangkap monyet air itu akan menang. Bahkan jika kita tidak bisa menangkapnya, menemukan jejaknya pun sudah cukup." Li Yunfei tidak perlu banyak bicara lagi kepada Xuangxi dan segera bersiap untuk menyelam ke dalam air. Xuangxi tak mau kalah, jadi dia melepas pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam, dan para penonton memberi jalan untuk mereka. Melihat Li Yunfei ingin masuk ke air, Yang Yunu masih sangat khawatir. Sebelum ia melakukannya, ia menariknya kembali dan berkata dengan cemas, "Hei, hati-hati. Jika berbahaya, cepat kembali ke permukaan. Kau meremehkan suamimu sampai sebegitu rupa?" Li Yunfei sama sekali tidak gugup. Sebaliknya,
Dia tersenyum dan dengan lembut menepuk kepala Yang Yunu, sambil berkata, tunggu saja. Kapan suamimu pernah mengecewakanmu? Hei, kita sebentar lagi akan masuk ke air. Kenapa kau berlama-lama? Shuangxi melihat Li Yunfei dan Yang Yunu berbicara dengan tenang, dan segera berteriak pada Li Yunfei, jika kau tidak sanggup berpisah dengan istri, anak-anak, dan tempat tidurmu yang hangat, akui saja kekalahanmu, dan aku tidak akan memaksamu. Aku mungkin kalah dari siapapun, tapi aku tidak akan kalah darimu. Jangan sampai kau sampai mengompol karena takut. Li Yunfei mencibir. Shuangxi hanya ingin melihatnya mempermalukan diri sendiri, bukan? Maaf, dia tidak akan mendapatkan kesempatannya. Li Yunfei dan Shuangxi melompat ke air hampir bersamaan, tanpa mengambil tindakan pencegahan apapun. Penduduk desa lain yang sehat juga ikut terjun ke air untuk menarik jari mereka, berharap dapat membantu. Airnya agak dingin karena matahari baru terbit sebentar dan belum menghangatkannya. Namun, Li Yunfei, mengandalkan fisiknya yang kuat, menganggap dinginnya air itu tidak terlalu berpengaruh. Dengan mengingat kesimpulan yang didapatnya dari ruang sempit itu, Li Yunfei menyelam dan berenang langsung ke arah barat. Dia mencari tempat di mana dia menemukan Gazi terakhir kali, lalu muncul ke permukaan untuk memeriksa pantai dengan cermat guna mencari petunjuk yang tersisa. 2 hari yang lalu, ketika dia masuk ke air untuk menyelamatkan Gazi, dia tidak terlalu memikirkannya, apalagi menyangka bahwa monyet air telah membangun sarang di dekatnya. Jika dia tahu, dia pasti sudah membasmi mereka semua sejak lama, dan tidak akan ada kompetisi hari ini. Jadi hari ini, ketika Li Yunfei masuk ke air, dia bertekad untuk membawa monyet air ke wilayah kecilnya untuk mencegah mereka menimbulkan masalah di daerah tersebut lagi. Namun, begitu monyet air itu tertangkap, ia tidak bisa dibawa pergi. Dalam benak penduduk desa, berang-berang itu sudah menjadi ancaman, dan mereka mungkin akan membunuhnya untuk melampiaskan amarah mereka. Tetapi tadi malam, Li Yunfei kembali dan secara khusus memeriksa informasi tersebut. Monster air yang disebut penduduk desa sebagai monyet air, seperti yang ia duga, mungkin memang spesies berang-berang yang bermutasi. Selain lebih besar, lebih kuat, dan lebih ganas daripada berang-berang biasa, karakteristik eksternalnya yang lain hampir identik. Jika dipastikan itu adalah sejenis berang-berang, maka ia memiliki nilai ekonomi dan pengobatan yang tinggi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa berang-berang adalah harta karun. Bulu berang-berang mengkilap, sangat elastis, tampak mewah, lembut saat disentuh, kuat di kulit, dan memiliki lapisan bulu bagian dalam yang tebal. Bulu ini hampir tahan air dan memiliki sifat isolasi yang sangat baik, menjadikannya bahan baku unggul untuk membuat mantel, kerah, dan topi mahal, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bagian utama berang-berang yang memiliki khasiat obat adalah hatinya, yang disebut hati berang-berang. Kaki, daging, tulang, bulu, dan kantung empedunya juga digunakan untuk tujuan pengobatan, dan masing-masing disebut kaki berang-berang, daging berang-berang, tulang berang-berang, bulu berang-berang, dan kantung empedu berang-berang. Selain itu, berang-berang liar adalah hewan yang dilindungi kelas 2 di Tiongkok. Li Yunfei mengamati berang-berang di desa dan menemukan bahwa ukurannya lebih besar daripada berang-berang yang biasanya ia lihat. Setelah menemukan tempat dengan energi spiritual yang melimpah untuk berang-berang tersebut, mereka menjadi jauh lebih jinak daripada sebelumnya. Melihat situasi ini, Li Yunfei mendapat ide. Jika dia bisa mendapatkan sekelompok berang-berang kali ini, membesarkan mereka di tempatnya sendiri, dan kemudian memindahkan mereka ke tempat lain untuk dibesarkan setelah mereka berkembang biak, dia pasti akan menuai keuntungan besar. Berang-berang sangat berharga dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan berang-berang ini dibesarkan di peternakan Li Yunfei, jadi tidak perlu khawatir mereka tidak akan diminati. Tentu saja, apakah mereka akan benar-benar menjualnya ketika saatnya tiba adalah masalah lain sepenuhnya. Li Yunfei bergerak di bawah air seperti ikan yang riang. Tidak ada hambatan baginya di bawah air, dan dia dengan mudah menemukan lokasi yang telah dia temukan 2 hari yang lalu. Lingkungan bawah lautnya cukup kompleks, tidak hanya dengan tumbuhan air yang tumbuh di mana-mana, tetapi juga banyak sekali bebatuan. Ketika Li Yunfei berenang mendekat, ia mendapati bahwa tumbuhan air di bawahnya bahkan lebih lebat, dan bebatuannya sangat banyak sehingga ia tidak dapat menemukan tempat untuk masuk. Li Yunfei mengeluarkan batang besi dan perlahan-lahan menusuk bebatuan itu. Semakin jauh ia menusuk, semakin mudah jadinya. Bebatuan itu lebih rumit di awal, tetapi menjadi lebih terbuka di bagian akhir. Li Yunfei mengerti bahwa ini adalah cara berang-berang itu melindungi diri, merasakan bahaya. Bagi orang biasa, membersihkan bebatuan dan gulma di bawah air akan sangat merepotkan, tetapi Li Yunfei lah yang telah membuatnya. Dia dengan cepat membuat lubang selebar setengah tinggi badan seseorang, lalu berjongkok dan perlahan merangkak masuk.